Suamiku meniduri adik kandungku di ranjang kami sambil memeluk bayiku. Dia menghina daster lusuhku padahal seluruh kemewahannya adalah uangku. Kini kubalas pengkhianatan menjijikan itu dengan menjadikannya gelandangan paling hina. Namaku Wulan Ariyanti, usia 30 tahun, dan di mata suamiku, aku hanyalah seorang staf administrasi hukum yang membosankan dengan gaji pas-pasan yang sering dibuang untuk dinas luar kota ke pelosok negeri. Setiap pagi, aku mengenakan topeng sebagai istri yang penurut, memakai daster longgar yang warnanya sudah memudar, dan menyajikan kopi dengan tangan yang gemetar karena lelah. Bima, suamiku, selalu menatapku dengan sorot mata merendahkan, seolah-olah kehadiranku di rumah ini hanyalah sebagai pelengkap furnitur yang sudah usang dan tidak lagi bernilai estetika. Namun, di balik daster lusuh ini, tersimpan sebuah rahasia yang akan menjadi pisau jagal bagi mereka semua. Aku adalah seorang corporate litigator level elite, mitra rahasia di salah satu firma hukum terbesar di Jakarta yang menangani likuidasi aset bernilai triliun rupiah. Jika Bima berpikir dia adalah raja di rumah ini karena jabatannya sebagai manajer menengah, dia lupa bahwa aku adalah sang arsitek yang membangun seluruh istana ini. Rumah mewah di kawasan elit ini, mobil yang ia banggakan, hingga asuransi kesehatan ibunya yang sangat mahal, semuanya mengalir dari saku rahasiaku melalui skema subsidi yang sangat rapi sehingga ia tetap merasa menjadi sang pencari nafkah. Ini adalah kandang emas yang kubangun sendiri, tempat aku memelihara benalu yang sebentar lagi akan kukirim ke neraka finansial. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 12:30 malam tepat. Aku baru saja mendarat di Jakarta setelah dinas 3 hari di Singapura, yang sebenarnya adalah sidang arbitrase internasional untuk kasus akuisisi raksasa. Aku pulang tanpa memberi kabar, berniat memberikan kejutan kecil untuk bayiku yang baru berusia 10 bulan. Udara malam terasa dingin menusuk, namun suasana di dalam rumah terasa jauh lebih membekukan. Suaranya sunyi, hanya ada detak jam yang bergema di ruang tamu luas yang dipenuhi furnitur pesanan khusus yang kubayar dengan hasil keringatku sendiri. Aku melangkah perlahan menuju kamar utama di lantai 2. Tanganku yang menggenggam gagang pintu terasa sedikit lembab. Ada firasat yang berdenyut di pelipisku. Sebuah insting auditor yang mencium adanya aset beracun di dalam lingkup kekuasaannya. Saat pintu terbuka perlahan, aroma yang pertama kali menyapa indera penciumanku bukanlah wangi bayi yang menenangkan, melainkan bau parfum murahan yang sangat kukenali. Parfum aroma mawar sintetis yang sering dipakai oleh Sinta, adik kandungku sendiri. Aku terpaku di ambang pintu. Lampu tidur yang temara membiaskan pemandangan yang seharusnya menghancurkan hati wanita manapun. Di atas ranjang yang spraynya kubeli dengan harga setara motor metik itu, suamiku, Bima, tertidur pulas tanpa busana. Dan di sampingnya, memeluk erat pinggang suamiku, adalah Sinta. Adik yang selama ini kubantu biaya kuliahnya. Adik yang selalu menangis di bahuku setiap kali ia putus cinta, kini tidur sekamar dengan laki-lakiku. Yang membuat darahku mendidih hingga ke titik nadir adalah kehadiran bayiku di antara mereka. Anakku, darah dagingku, dipeluk oleh pelakor murahan yang tak lain adalah bibinya sendiri. Bima adalah simbol investasi buruk yang pernah kubuat. 7 tahun lalu, aku menikahinya karena percaya pada potensi dan wajah rupawannya. Aku memberinya panggung, membukakan jalan karir, dan menjaga harga dirinya yang rapuh agar ia tetap merasa berkuasa. Namun, narsisme pria ini memang tak ada obatnya. Baginya, aku hanyalah tangga untuk naik kelas sosial, dan sekarang setelah ia merasa sudah berada di puncak, ia mulai memungut sampah sejarah masa lalunya. Sinta adalah mantan kekasih Bima sebelum kami menikah, sebuah hubungan yang kupikir sudah selesai, namun ternyata hanya bermutasi menjadi parasit yang lebih ganas. Sinta selalu memandangku dengan iri hati yang tak pernah ia sembunyikan dengan baik. Di depan Ibu Lydia, mertuaku yang gila hormat, Sinta selalu berakting sebagai adik yang berbakti, sementara menyindirku sebagai kakak yang terlalu sibuk bekerja dan menelantarkan anak. Aku tahu dia menginginkan posisiku. Dia menginginkan kemewahan yang ia kira adalah hasil kerja keras Bima. Dia tidak sadar bahwa setiap butir berlian yang menempel di telinganya dan setiap tas branded yang ia pamerkan di media sosial adalah hasil manipulasi dana pendidikan anakku yang dicuri oleh Bima secara diam-diam.
Apakah aku menjerit? Apakah aku menarik rambut Sinta dan membangunkan Bima dengan tamparan? Itu terlalu rendah untuk levelku. Sebagai seorang litigator, emosi adalah musuh utama dalam pengambilan keputusan. Aku justru merasa dingin yang luar biasa. Pikiranku bekerja seperti mesin audit forensik yang sedang memindai setiap sudut ruangan. Aku mengeluarkan ponsel pintarku, menyetel kamera pada resolusi 4K dengan night mode terbaik. Aku merekam setiap detail. Wajah Bima yang mendengkur puas, tangan Sinta yang melingkar di perut suamiku, dan posisi anakku yang dijadikan tameng emosional oleh mereka. Setiap detik video ini bernilai miliaran rupiah di pengadilan nanti. Video ini bukan sekadar bukti perzinaan. Ini adalah kunci untuk mencabut hak asuh anak secara mutlak dan memastikan Bima tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Aku mencatat dalam hati setiap inci pelanggaran protokol kepercayaan yang mereka lakukan. Di kepalaku, aku sudah mulai menyusun draft gugatan perdata atas penggelapan dana keluarga dan penyalahgunaan aset. Aku menutup pintu kamar itu dengan sangat pelan, tanpa suara. Aku berjalan menuju ruang kerja rahasiaku di bagian sudut rumah yang kuncinya hanya bisa diakses dengan sidik jariku. Aku duduk di depan monitor besar, menanggalkan tas kerja mahal yang kusembunyikan di dalam tas belanja biasa. Aku menarik napas panjang, membiarkan kemarahan itu mengkristal menjadi rencana eksekusi yang tajam. Kalian ingin hidup bersama? Bisikku pada kegelapan ruangan. Suaraku terdengar seperti desisan ular yang siap mematuk. Akan kupastikan kalian mendapatkan keinginan itu. Kalian akan hidup bersama dalam kemiskinan yang sejati, di bawah bayang-bayang blacklist BI dan tuntutan hukum yang akan mengejar kalian sampai ke liang lahat. Selamat menikmati malam terakhir kalian di istanaku, karena besok, aku akan mulai menghancurkan fondasi dunia kalian, bata demi bata. Aku mulai mengetik instruksi kepada tim investigasi privatku. Aku ingin daftar lengkap semua pengeluaran Bima untuk Sinta dalam 2 tahun terakhir. Aku ingin audit setiap sen yang ia keluarkan dari rekening bersama kami. Besok pagi, saat Ibu Lydia mulai menghinaku di meja makan, saat Sinta mulai berakting sebagai ibu yang sempurna, aku akan tersenyum. Senyum yang penuh dengan perhitungan dingin. Permainan baru saja dimulai, dan di akhir babak ini, aku akan menjadi satu-satunya yang berdiri tegak. Wulan, kamu itu cuma numpang hidup di rumah yang kubangun dari hasil keringatku sendiri. Hening sejenak menyelimuti ruang makan. Aku menekan kuku ibu jariku kuat-kuat ke telapak tangan. Rumah yang kubangun dari hasil keringatku. Desisnya penuh kesombongan. Bima tidak pernah tahu dan tidak akan pernah menduga bahwa sertifikat hak milik tanah ini, dokumen izin mendirikan bangunan yang asli, hingga polis asuransi properti premium ini 100% berada di dalam portofolio trust fund rahasiaku. Dia hanyalah seekor tikus kotor yang menumpang tidur di dalam lumbung emas milik sang singa. Iya, Wulan, suamimu itu udah capek kerja keras di luar sana. Sahut Ibu Lydia menimpali dengan nada membela sang anak. Kamu jangan pelit jadi istri. Uang istri itu adalah uang suami. Tapi uang suami itu adalah hak ibunya. Itu sudah hukum alam. Jangan sampai karena istri pelit, Bima jadi nggak berkah rezekinya. Logika finansial yang cacat permanen. Aku terus merekam semua omong kosong ini menggunakan aplikasi perekam suara di ponselku yang sengaja kuletakkan di atas meja dengan posisi layar tertutup rapat. Baik, Mas Bima. Nanti aku akan usahakan cari pinjaman ke teman. Ucapku dengan suara melemah. Sukses memerankan sosok korban penindasan domestik yang sempurna di depan mereka. Sinta tersenyum lebar merasa menang. Lalu mencium pipi bayiku dengan mesra yang menjijikan. Gitu dong, Mbak. Semua kan demi kebaikan keluarga. Aku segera berdiri dari meja makan, meninggalkan piring sarapan yang sama sekali tidak kusentuh. Aku harus berangkat kerja sekarang. Ada banyak berkas tebal yang harus kuinput ke sistem hari ini. Pergi sana. Dan jangan lupa tagihannya harus dibayar lunas sebelum jatuh tempo. Aku nggak mau namaku cacat di sistem bank. Usir Bima tanpa sudi menatap wajahku. Pria itu malah sibuk membalas pesan di ponselnya. Tersenyum sendiri entah merencanakan kencan rahasia apa lagi. Aku membalikkan badan dan melangkah tenang keluar dari ruang makan itu. Tepat ketika punggungku membelakangi mereka, topeng istri penurut dan lemah itu mencair seketika.
Ekspresi wajahku berubah menjadi sekeras dan sedingin baja yang baru ditempa. Mata yang tadi menunduk sayu kini memancarkan kilatan predator yang sedang bersiap merobek mangsanya. Mereka mengira aku akan berlari mencari pinjaman untuk melunasi gaya hidup mereka? Sungguh sebuah komedi murahan. Hari ini, aku tidak akan pergi untuk duduk di meja admin reot yang mereka bayangkan. Hari ini, aku akan melangkahkan kakiku ke ruangan eksekutif sudut di lantai 40 kawasan Sudirman. Tim legal privatku sudah kusiagakan penuh. Hari ini, kartu kredit kebanggaan Bima itu akan diblokir paksa dengan status kredit bermasalah. Biarkan Bima yang dikejar oleh Departemen Penagihan Bank. Biarkan skor kreditnya hancur berkeping-keping hingga ia secara resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI. Tidak akan ada lagi sisa pinjaman yang disetujui. Dan tidak akan ada lagi mobil mewah cicilan yang bisa ia banggakan. Pagi ini juga, aku akan menyelesaikan draft gugatan perdata setebal ratusan halaman atas tindak penyelewengan dana pendidikan anak di bawah umur. Aku akan memastikan mesin hukum ini bergerak sistematis untuk merampas setiap aset yang ia klaim miliknya. Nikmatilah sarapan mewah terakhir kalian pagi ini, Bima, Sinta, dan Ibu Lydia. Sebentar lagi, ketika mesin pencacah uangku mulai berputar, sebuah gubuk reot di pinggiran kota akan menjadi satu-satunya tempat persembunyian yang bersedia menerima status kalian sebagai mantan manusia. Aku memarkirkan mobil city car bekas, kendaraan kamuflaseku sehari-hari, di basement sebuah apartemen premium di kawasan SCBD yang merupakan salah satu properti rahasia di dalam portofolio investasiku. Begitu pintu unit pribadiku tertutup, aku segera menanggalkan daster lusuh yang melekat di tubuhku, melemparnya ke lantai seolah membuang kulit mati yang penuh dengan bakteri. Aku melangkah ke dalam kamar mandi berlapis marmer hitam, membiarkan aliran air panas membersihkan sisa-sisa udara kotor dari rumah yang kini terasa tak ubahnya seperti sarang penyamun. Setengah jam kemudian, pantulan di cermin tidak lagi menampilkan sosok Wulan si staf admin rendahan yang gemetar saat dibentak oleh mertuanya. Di hadapanku kini berdiri Wulan Arianti yang sesungguhnya, mengenakan setelan blazer rancangan desainer Italia berwarna navy gelap yang dijahit dengan presisi, sepatu hak tinggi stiletto tajam yang siap menginjak leher siapapun, dan tatapan mata sedingin es di kutub utara. Gedung pencakar langit berlantai 50 di jantung Sudirman itu adalah wilayah kekuasaanku yang sesungguhnya. Saat aku melangkah masuk ke lobi utama firma hukum melalui pintu VVIP, para resepsionis dan staf junior seketika mengangguk hormat, menyibak menyingkir dari jalurku seolah aku adalah sang malaikat maut yang sedang membawa daftar nama panjang untuk dicabut nyawanya. Aku berjalan lurus menuju lift eksekutif yang hanya bisa diakses menggunakan kartu identitas khusus. Tujuanku adalah lantai 40, sebuah ruangan luas bersudut kaca dengan pemandangan lanskap kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Ruangan ini kedap suara, berlapis keamanan biometrik ganda, dan telah menjadi saksi bisu dari ratusan triliun rupiah proses likuidasi aset yang pernah kueksekusi tanpa kenal belas kasihan. Begitu aku duduk di kursi kulit di balik meja mahoniku yang tebal, pintu ruangan terbuka perlahan. Rama, kepala tim investigasi independen yang secara khusus bekerja di bawah perintahku, masuk membawa sebuah tablet terenkripsi tingkat tinggi. Tidak ada basa-basi sapaan pagi. Rama tahu persis bahwa bosnya hari ini tidak sedang dalam mood untuk mendiskusikan cuaca atau mencicipi kopi impor. Selamat pagi, Ibu Wulan. Sesuai instruksi darurat Anda dini hari tadi, kami sudah meretas, menarik, dan membedah seluruh histori transaksi dari subrekening yang terhubung dengan Bima Anggara. Lapor Rama dengan nada datar dan profesional, meletakkan tablet itu tepat di hadapanku. Hasilnya jauh lebih kotor dari sekadar tagihan kartu kredit biasa yang sering ia gunakan. Aku menyapukan jariku di atas layar, memulai proses audit forensik secara visual dengan kecepatan tinggi. Mataku dengan cepat memindai deretan angka merah, mutasi ganjil, dan nama entitas yang tertera di sana. Bima, si lintah darat amatiran itu, ternyata telah membuat sebuah skema layering yang sangat bodoh untuk menyembunyikan aliran dananya. Ia memindahkan dana dari rekening investasi pendidikan putriku, rekening yang kuisi diam-diam setiap bulan dengan kedok, bonus tahunan yang disisihkan, ke sebuah rekening fiktif atas nama perusahaan bodong yang beralamat di sebuah ruko kosong. Dari sana, uang itu dipecah lagi menjadi puluhan transaksi mikro untuk menghindari pantauan otoritas. Namun,
Ia lupa bahwa sistem intelijen yang kugunakan di firma ini mampu menembus tembok rahasia perbankan manapun hanya dalam hitungan detik. Berapa total dana yang dia selewengkan selama 2 tahun terakhir, Rama? Tanyaku sangat dingin, meskipun mataku sebenarnya sudah menangkap angka final di bagian paling bawah laporan layar tersebut. 2,8 miliar rupiah, Bu. Jawab Rama tegas tanpa berkedip. Sebagian besar dana itu dicairkan dalam bentuk tunai untuk menyamarkan jejak. Namun kami berhasil melacak sebuah pembelian 1 unit apartemen mewah di kawasan Kemang atas nama Sinta Wijaya, serta pembelian asuransi kesehatan VIP seumur hidup atas nama Ibu Lydia. Semua premi dan uang muka dibayar lunas menggunakan uang yang secara hukum seharusnya menjadi hak mutlak putri Anda. 2,8 miliar. Angka itu berdengung di kepalaku, menciptakan resonansi kemarahan yang absolut. Bukan karena nominalnya yang membuatku marah. Bagiku, uang receh segitu bisa kuhasilkan hanya dari memenangkan 1 kasus sengketa lahan korporat, tetapi karena kelancangan dan rasa tak tahu diri mereka. Suamiku telah merampok masa depan darah dagingnya sendiri hanya demi memanjakan seorang pelakor murahan yang tak lain adalah adikku sendiri, sambil terus menyuap ibunya agar selalu menutup mata dan membelanya. Mereka benar-benar sekumpulan parasit menjijikan yang hidup nyaman dengan cara menghisap darah inangnya, lalu dengan angkuhnya mengeluhkan rasa darah tersebut. Sinta, si wanita sok suci yang pagi tadi menyuapi anakku dengan senyum palsu, ternyata tidur dengan nyenyak di apartemen yang dibeli menggunakan uang sekolah keponakannya sendiri. Ironi yang sangat memuakkan hingga membuatku mual. Siapkan berkas gugatan perdata yang paling brutal atas dasar penggelapan dana dalam rumah tangga dan penyalahgunaan wewenang wali anak. Perintahku, suaraku mengiris keheningan ruangan dengan ketajaman silet bedah. Aku tidak ingin ini hanya masuk ranah pengadilan agama untuk perceraian biasa. Aku ingin menuntut Bima atas tindak pidana penipuan finansial berat. Lampirkan juga bukti video resolusi 4K yang sudah kukirimkan ke server aman kita semalam sebagai bukti perzinaan dan kelalaian pengasuhan anak secara sadar. Rama mengangguk cepat. Jarinya segera mengetik instruksiku di tabletnya yang lain. Baik, Bu. Akan saya kerjakan sekarang juga. Lalu, bagaimana dengan kartu kredit joint account yang tadi pagi ia lemparkan ke meja Anda? Aku menyunggingkan senyum miring yang sama sekali tidak mencapai mataku. Bekukan detik ini juga. Hubungi direktur bank penerbit kartu tersebut. Dia adalah salah satu klien VVIP kita. Pastikan status penutupan kartu itu tercatat sebagai default karena indikasi pencucian uang. Aku ingin nama Bima Anggara terukir dengan tinta merah permanen di dalam sistem Blacklist Bay sebelum jam makan siang hari ini. Biarkan dia merasakan serangan jantung ringan saat kartu kebanggaannya ditolak mesin kasir ketika mencoba mentraktir selingkuhannya siang nanti. Sembari Rama bergegas keluar untuk mengeksekusi rentetan perintahku, aku beralih menatap layar komputer utamaku yang sangat besar. Aku membuka akses langsung ke brankas digital trust fund milikku. Tangan kiriku menekan token otorisasi keamanan, sementara tangan kananku mulai memindahkan status kepemilikan aset-aset krusial. Rumah megah tempat mereka bersantai sambil menghinaku tadi pagi, mobil sedan Eropa yang dikendarai Bima untuk bergaya, dan segala fasilitas premium yang selama ini kuberikan secara anonim. Semuanya kubah klausulnya secara sepihak menjadi aset beracun bagi siapapun yang mencoba mengklaimnya selain diriku. Aku menyisipkan sebuah pasal rahasia, sebuah bom waktu legal, yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa kepemilikan, pihak yang kalah wajib membayar denda penalti sebesar 5 kali lipat dari nilai aset tersebut secara tunai. Mereka mungkin berpikir mereka sudah mengamankan masa depan mereka dengan memonopoli perhatian dan loyalitas palsu Bima. Mereka mengira Bima adalah tambang emas tanpa dasar yang tak akan pernah mengering. Sayangnya, mereka lupa untuk memeriksa akta notaris tentang siapa pemilik sah dari tambang emas tersebut. Aku memegang hak veto absolut atas setiap keping koin yang mereka belanjakan untuk bernapas. Aku membayangkan suasana di rumahku saat ini. Mungkin Ibu Lydia sedang memamerkan cincin emas barunya pada ibu-ibu tetangga sambil bercerita betapa ia beruntung memiliki putra sukses. Mungkin Sinta sedang asyik memoles wajahnya, mengunggah foto keharmonisan palsunya ke media sosial, merasa dirinya adalah ratu muda yang numpang hidup secara elegan setelah merebut singgasana kakaknya sendiri. Tertawalah selagi kalian bisa menghirup udara kelonggaran dariku. Nikmati setiap detik ilusi kemenangan kalian hari ini.
Karena mesin penghancur hukum yang kubangun di ruangan ini sama sekali tidak memiliki rem cadangan. Begitu gugatan perdata ini resmi didaftarkan ke pengadilan negeri dan surat pembekuan aset dikirimkan melalui kurir khusus, mereka tidak akan punya sisa waktu sekadar untuk bernapas, apalagi melawan. Aku akan merobek topeng kesombongan mereka di depan publik, mengupas habis harga diri mereka hingga ke tulang sumsum, dan membuang mereka ke tempat yang memang sudah seharusnya. Menjadi gelandangan tak beridentitas yang mencium bau selokan setiap malam tiba. Masa depan mereka sudah kuputuskan hari ini, dan tempat terakhir mereka bukanlah di istana marmerku, melainkan merangkak di sebuah gubuk reot sebagai sampah sejarah yang tak akan pernah diingat oleh dunia. Sang eksekutor baru saja mengetuk palu perangnya. Di dunia hukum korporat, ada sebuah pepatah tidak tertulis yang selalu kupegang teguh. Jangan pernah menebas leher musuhmu sebelum kau memastikan kakinya terikat rantai baja yang tertancap di dasar samudra. Begitulah cara kerjaku. Sebelum aku menjatuhkan bom pemusnah massal di tengah ruang keluarga yang dipenuhi para pengkhianat itu, aku harus memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri atau sekadar membawa sepeser pun uangku. Tembok tak kasat mata itu mulai kubangun hari ini, tepat dari balik meja kerja mahoniku di lantai 40 gedung firma. Notaris pribadiku, Pak Hendra, seorang pria parubaya yang rekam jejaknya sebersih berlian dan setajam silet, duduk di seberangku. Ia baru saja meletakkan setumpuk dokumen legal yang masih hangat dari mesin cetak. Ini bukan sekadar tumpukan kertas biasa. Ini adalah akta pemindahan kepemilikan mutlak yang akan memiskinkan suamiku dalam satu malam. Semua instruksi Anda sudah saya tuangkan secara rigid tanpa ada ruang multitafsir, Ibu Wulan. Ucap Pak Hendra sembari menunjuk klausul-klausul yang dicetak tebal. Seluruh aset properti atas nama Anda, termasuk rumah utama di Pondok Indah, 3 unit apartemen premium di Jakarta Selatan, dan armada kendaraan mewah yang rutin digunakan suami Anda, kini resmi dialihkan statusnya ke dalam entitas trust fund non-liquid atas nama putri Anda. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menjual, menggadaikan, atau membagi aset ini sebagai harta gono gini, kecuali anak Anda telah berusia 21 tahun. Aku mengambil pena emas Mont Blanc kesayanganku. Membubuhkan tanda tangan yang akan menjadi lonceng kematian bagi keserakahan Bima. Goresan tinta itu meluncur mulus. Dan bagaimana dengan hak veto? Tentu saja sudah diakomodir. Pak Hendra tersenyum sangat profesional. Anda memegang hak veto absolut sebagai wali tunggal pelaksana trust fund ini. Jika ada pihak yang mencoba menggugat akta ini ke pengadilan agama maupun perdata, otomatis klausul penalti akan aktif seketika. Seluruh harta ini akan berubah menjadi aset beracun yang membebani penggugat dengan denda perdata sebesar 5 kali lipat dari total valuasi aset. Secara hitungan kasar, suami Anda harus menyiapkan uang tunai sekitar 80 miliar rupiah hanya untuk berani membaca dokumen ini di meja sidang. Sempurna. Aku telah mengunci mereka di dalam sebuah brankas raksasa tanpa lubang udara. Bima pikir rumah yang ia tinggali saat ini adalah miliknya seutuhnya hanya karena ia ikut membayar tagihan listrik bulanan dan biaya maintenance kecil. Betapa naif dan bodohnya laki-laki itu. Langkah kedua adalah memastikan sumber kehidupan aslinya mengering tanpa ia sadari. Bima sangat bangga dengan jabatannya sebagai manajer. Gajinya lumayan untuk ukuran orang awam, berkisar di angka 25 juta rupiah per bulan. Tapi bagiku, nominal itu hanya setara dengan uang tip yang kuberikan pada pelayan restoran kelas atas saat lobi klien elit. Masalahnya, ia selama ini memakai uangku untuk membiayai sang pelakor murahan dan mempertahankan gaya hidup mewah ibunya, sementara gajinya utuh ia gunakan untuk foya-foya pribadinya. Itu harus dihentikan hari ini. Aku menghubungi direktur bank tempat rekening payroll Bima bernaung. Melalui manipulasi surat persetujuan tagihan yang pernah Bima tanda tangani tanpa repot-repot membacanya, kebiasaannya yang sangat ledor, aku mengaktifkan sistem auto-debit terselubung. Mulai bulan ini, tepat di hari gajiannya, 70% dari saldo utamanya akan tersedot otomatis ke rekening penampungan atas nama perusahaanku, dengan dalih pembayaran utang piutang penalti pihak ketiga. Ia akan melihat saldonya berdarah-darah setiap akhir bulan, merasa bingung, marah, dan tak berdaya. Ia akan menjadi parasit yang kehabisan inang untuk dihisap. Menjelang petang,
Aku meninggalkan singgasana kekuasaanku dan kembali menyelam ke dalam peran sebagai istri tertindas. Begitu mobil city car bekas yang kugunakan sebagai kamuflase memasuki garasi rumah mewahku, aku sudah mengganti pakaian desainerku dengan daster lusuh andalan. Aku merias wajahku agar terlihat sedikit kuyu dan lelah, membiarkan rambutku diikat berantakan dengan jepit plastik murahan. Baru saja aku menginjakan kaki di ruang tamu utama, aura kepanikan dan amarah langsung menyergap atmosfer ruangan. Bima sedang mondar-mandir seperti beruang sirkus yang kepanasan. Ponsel pintarnya menempel di telinga. Wajahnya merah pada menahan malu dan murka. Di sofa panjang, Sinta duduk bersungut-sungut dengan wajah terlipat rapat, memeluk 2 buah tas belanjaan kertas dari butik lokal biasa, sebuah daung rade yang sangat menyedihkan dari kebiasaannya berbelanja merek luar negeri. Ibu Lydia sedang memijat pelipisnya. Tampak sangat terganggu dengan keributan yang dibuat anak laki-laki kebanggaannya. Maksud kalian apa kartu saya declinet? Saldo utama saya masih ada. Limit saya masih ratusan juta. Bentak Bima pada customer service di ujung telepon dengan urat leher yang menonjol. Sistem kalian yang bobrok. Saya ini nasabah prioritas. Kalau kalian gak bisa memperbaiki ini sekarang juga. Halo? Halo? Sialan. Brengsek. Bima membanting ponselnya ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi retakan kecil yang nyaring. Aku berdiri menepi di dekat lorong, menggigit bagian dalam pipiku dan menekan senyum sinisku sekuat tenaga. Efek dari blacklist Bay rupanya bekerja jauh lebih cepat dan lebih kejam dari perkiraanku. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana raut wajah arogannya hancur lebur di depan meja kasir butik mewah tadi siang. Ditatap sinis oleh pengunjung lain karena dianggap pria miskin yang sok kaya. Kejadian memalukan itu pasti menggores ego narsistiknya sedalam palung laut. Mas Bima, ada apa? Kok marah-marah begitu pulang kerja? Tanyaku dengan nada suara gemetar yang kubuat-buat senatural mungkin. Melangkah masuk ke ruang keluarga dengan postur kepala yang sengaja ditundukkan. Bima menoleh padaku dengan tatapan penuh kebencian yang menyala-nyala. Seolah aku adalah penyebab ban memblokir akses surganya. Diam kamu, Wulan. Nggak usah banyak omong. Ini urusan kompleks orang yang punya uang. Bang sialan ini memblokir kartuku pas aku mau bayar belanjaan Sinta di Plaza Indonesia tadi siang. Bikin malu saja. Gara-gara sistem tolol mereka yang error, aku terpaksa pakai uang tunai sisa di dompet dan membatalkan pesanan tas mahal Sinta yang sudah di-reserved. Sinta mengerucutkan bibirnya tebal-tebal, menatapku dengan sorot mata menyalahkan. Mbak Wulan sih lambat. Tadi pagi disuruh langsung lunasin tagihannya pasti belum dilunasin kan? Gara-gara Mbak malas ke bank, kartu Mas Bima jadi kena limit dan diblokir sementara. Aku kan jadi gagal beli limited edition hari ini. Mas Bima jadinya dipermalukan di depan kasir. Mbak, sungguh sebuah logika cacat yang luar biasa bengkok. Adik kandungku merajuk karena gagal dibelikan tas mewah oleh suamiku, dan dengan tanpa dosa menyalahkanku karena aku tidak mensubsidi perselingkuhan haram mereka. Ini adalah tingkat kebodohan yang bahkan tidak bisa diselamatkan oleh rehabilitasi mental. Mereka benar-benar kumpulan benalu yang sudah kehilangan kewarasan moral, mabuk oleh ilusi kemakmuran palsu yang selama bertahun-tahun kusuapkan langsung ke dalam mulut mereka. Maaf, Mas. Tadi aku memang repot banget di kantor disuruh atasan bikin laporan, jadi belum sempat izin keluar ke bank. Cicitku pelan, memutar tubuhku seakan ketakutan akan dipukul. Alasan terus. Pekerjaan admin recehan kayak gitu aja sok sibuk melebihi direktur. Umpat Ibu Lydia tajam, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tebal yang menipu. Kamu itu istri yang gak ada gunanya sama sekali. Wulan. Bima malu di tempat umum itu murni gara-gara kamu kurang gesit mengurus keuangan suami. Punya mantu kok bisanya cuma numpang hidup dan bikin susah keluarga. Aku sama sekali tidak menjawab apalagi membela diri. Aku menundukkan kepalaku semakin dalam, memastikan mereka mengira aku sedang menahan tangis penyesalan. Padahal di balik kain daster ini, perutku hampir kram karena menahan tawa kemenangan yang meledak-ledak di dalam batin. Marahlah. Bima, hinalah aku sesukamu. Ibu Lydia, teruslah merajuk dan bermanja-manja. Sinta, kalian sama sekali belum melihat apa-apa.
Kartu kredit yang terblokir itu hanyalah gerimis kecil yang menipu sebelum badai topan kategori 5 menghantam kalian telak. Malam ini kalian masih bisa berteriak angkuh dan memerintahku di atas karpet Persia seharga puluhan juta ini. Namun tak lama lagi, ketika semua portofolio kejahatanmu kubongkar secara telanjang di pengadilan, karpet ini akan digulung, lampu kristal ini akan dimatikan, dan kalian akan dilempar keluar dengan tangan kosong. Aku berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Jantungku berdetak dalam ritme yang sangat teratur. Rantai besi itu sudah terpasang sempurna mengunci leher mereka. Tinggal menunggu waktu yang tepat bagiku sang eksekutor untuk menendang mereka semua jatuh ke palung kemiskinan terdalam. Dan ketika mereka nanti terbangun kedinginan di sebuah gubuk reot pinggiran kota dengan bau selokan yang menyengat paru-paru, mereka akan sadar sepenuhnya bahwa wanita berdaster lusuh yang mereka hina inilah sang malaikat maut yang mengantarkan mereka menjadi sampah sejarah. 2 hari setelah insiden memalukan di butik mewah tersebut, atmosfer di dalam rumahku bukannya mereda, melainkan semakin dipenuhi dengan delusi kebesaran yang memuakan. Bima, dengan ego maskulinnya yang rapuh namun menolak hancur, rupanya menolak untuk menerima kenyataan bahwa dirinya perlahan mulai tercekik oleh status blacklist BI yang kuberikan. Alih-alih introspeksi, ia dan adikku yang merupakan pelakor murahan itu justru merancang sebuah pelarian eksotis untuk mengobati rasa malu mereka. Malam ini, ruang keluarga rumahku disulap menjadi biro perjalanan wisata. Di atas meja kaca, berserakan brosur-brosur liburan musim dingin ke Swiss dan Paris. Sinta sedang asyik menunjuk gambar-gambar resor pegunungan Alpen dengan kuku-kukunya yang baru dihias di salon mahal, yang tentu saja tagihannya masih menggantung tak terbayar di kartu kredit Bima yang sudah sekarat. Mas Bima, kita ambil paket VIP yang ini saja ya? Biar Ibu Lydia juga nyaman selama penerbangan. Kan kasihan kalau orang tua disuruh duduk di kelas ekonomi. Bujuk Sinta dengan suara mendayu-dayu yang membuat isi perutku bergejolak jijik. Ibu Lydia yang sedang duduk bersandar di sofa empuk langsung tersenyum semeringah, memamerkan deretan gigi palsunya. Aduh, Sinta, kamu ini memang calon mantu. Maksud ibu, adik ipar yang sangat berbakti. Gak kayak yang di sana itu. Bisanya cuma jadi pajangan rumah. Matanya melirik sinis ke arahku yang sedang mengelap meja makan dengan daster lusuh andalanku, menjalankan peranku sebagai jongos tanpa bayaran di istanaku sendiri. Bima tertawa hambar, mencoba menutupi kepanikan finansial yang aku tahu pasti sedang menggerogoti otaknya. Tenang saja, Sin, Bu. Semua sudah kuatur. Kita akan berangkat bulan depan. Uang bukan masalah untuk calon direktur sepertiku. Pria ini benar-benar seekor parasit yang kehabisan akal sehat. Dari hasil sadapan tim investigasiku tadi siang, aku tahu persis bahwa Bima sedang berada di ujung tanduk. Seluruh pengajuan pinjaman tambahannya di bank ditolak mentah-mentah. Tidak ada satupun lembaga keuangan resmi yang sudi mencairkan dana untuk manusia dengan rekam jejak kredit yang hancur lebur sepertinya. Namun, keserakahannya untuk memanjakan sang benalu memaksanya mengambil jalan pintas yang sangat fatal. Bima tiba-tiba berdiri dan melangkah menghampiriku. Ia melemparkan sebuah map plastik tipis ke atas meja yang baru saja kubersihkan. Terdapat setumpuk dokumen dengan logo sebuah perusahaan pembiayaan kredit non-bank yang terkenal dengan bunga mencekik. Wulan, tanda tangan di sini, dan di halaman terakhir bermaterai ini. Perintah Bima dengan nada dingin dan otoriter. Aku menghentikan ayunan lap basah di tanganku, menatap tumpukan kertas itu dengan raut wajah pura-pura bingung dan polos. Ini dokumen apa, Mas Bima? Kenapa aku harus tanda tangan? Bima mendengus merendahkan, menyilangkan tangan di depan dada. Nggak usah banyak tanya. Otak admin rendahanmu nggak akan nyampai buat memahaminya. Ini cuma prosedur administrasi pembaruan data joint account kita karena sistem bank kemarin error. Aku butuh tanda tanganmu sebagai persetujuan validasi. Cepat tanda tangan. Aku nggak punya banyak waktu buat meladeni kelambananmu. Aku menundukkan kepala, seolah patuh dan ketakutan. Namun, di balik poniku yang menutupi mata, tatapanku berubah menjadi setajam pisau bedah audit forensik. Sekilas memindai halaman pertama, aku langsung mengenali jenis kontrak haram ini. Ini bukan pembaruan data.
Ini adalah dokumen pengajuan utang tunai bertenor pendek senilai 500 juta rupiah dengan jaminan sertifikat rumah. Bima mencoba menggadaikan rumah ini, rumah yang ia pikir masih atas nama bersama, untuk membiayai liburan mewah mereka, dan ia membutuhkan tanda tanganku sebagai penjamin utama agar utang tersebut sah dan segala risikonya jatuh ke pundakku jika ia gagal bayar. Sebuah langkah yang sangat licik dan culas. Tapi sayangnya ia sedang berhadapan dengan sang eksekutor hukum korporat. Bentar ya, Mas. Aku ambil ballpoint dulu di laci ruang kerjaku. Punyaku tintanya habis. Ucapku pelan. Bergegas melangkah ke ruangan sudutku sebelum Bima sempat memprotes. Begitu masuk ke ruang kerjaku yang kedap suara, senyum sinisku akhirnya mengembang sempurna. Bima baru saja menggali kuburannya sendiri. Ia menyodorkan kontrak bodoh ini kepadaku tanpa sadar bahwa ia sedang menyerahkan lehernya ke tiang gantungan. Aku mengambil sebuah pena dan sebuah lembar lampiran transparan yang sudah kusiapkan sejak aku memprediksi pergerakan finansialnya. Lembaran ini adalah modifikasi legal tingkat elit. Dalam hitungan detik, aku menyisipkan sebuah adendum, klausul tambahan tertulis dalam bahasa hukum yang sangat teknis dan mematikan, tepat di atas garis tanda tanganku. Klausul itu secara spesifik mendefinisikan bahwa jaminan properti ini adalah aset beracun yang berada dalam perlindungan trust fund non-liquid, dan jika terjadi pencairan dana sepihak, maka pemohon utama, Bima, secara otomatis melepaskan seluruh hak imunitas perdatanya. Utang tersebut akan beralih menjadi kewajiban pribadi mutlak Bima yang tidak bisa dipailitkan. Bukan hanya itu, aku menambahkan klausul sistem auto-debit terselubung yang memberi wewenang penuh pada kreditur untuk menyita seluruh penghasilan masa depan Bima secara langsung, tanpa menyentuh hartaku sepeser pun. Aku kembali ke ruang keluarga dengan wajah memelas dan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar. Aku meletakkan dokumen itu kembali di atas meja, membubuhkan tanda tanganku dengan gaya yang sangat meyakinkan di bawah tatapan tajam Bima. "Sudah, Mas," kataku sambil menyodorkan map itu kembali. Bima merebutnya dengan kasar. Tersenyum pongah merasa telah berhasil mengelabuiku. "Bagus. Begini dong jadi istri. Patuh dan gak banyak cincong. Setidaknya kalau kamu numpang hidup di sini, kamu masih ada sedikit gunanya buat memuluskan urusan administrasiku." Sinta tertawa kecil dari arah sofa, menatapku dengan pandangan penuh belas kasihan palsu. "Makasih ya, Mbak Wulan. Mbak memang paling pengertian. Kami liburan dulu ya bulan depan. Mbak jaga rumah dan jaga anak baik-baik. Jangan lupa rumahnya dibersihin biar debunya nggak numpuk." "Iya, Wulan. Biar kami yang menikmati hasil kerja keras anakku. Kamu kan sudah biasa hidup susah, jadi diam saja di rumah," tambah Ibu Lydia tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menunduk, mengangguk pelan seolah menerima takdirku. "Iya, Bu. Hati-hati di jalan nanti. Semoga rencana liburannya berkesan." "Oh, percayalah, liburan itu tidak akan pernah terjadi. Uang 1,5 miliar yang coba ia cairkan dari kreditur lintah darat itu akan langsung terblokir oleh sistem perbankan karena sertifikat asli properti ini telah terkunci rapat di dalam portofolio investasiku yang dilindungi hak veto absolut. Bima tidak akan pernah mendapatkan uangnya untuk terbang ke Eropa. Tetapi dokumen berbisa yang baru saja aku tanda tangani itu sudah sah mengikatnya sebagai debitur penuh. Ia baru saja dengan sukarela menandatangani kontrak perbudakan finansial seumur hidupnya sendiri. Berpestalah malam ini, para pengkhianat. Rayakanlah angan-angan kalian tentang salju putih di Swiss dan kemewahan butik di Paris. Kalian tidak tahu bahwa tiket yang baru saja kalian tebus dengan dokumen itu bukanlah tiket pesawat kelas VIP, melainkan tiket ekspres menuju kehancuran yang tak berdasar. Saat mesin gugatan perdata yang kurakit mulai beroperasi penuh di meja hijau minggu depan, seluruh harga diri dan kesombongan kalian akan dilikuidasi paksa tanpa sisa. Dan ketika kalian dilempar keluar dari pintu rumah ini dengan pakaian di badan, tidak akan ada Paris atau Swiss. Yang ada hanyalah realitas pahit sebuah gubuk reot di pinggiran kota, meratapi nasib kalian sebagai sampah sejarah yang perlahan membusuk diiringi bau selokan. Aku akan menjadi satu-satunya entitas yang tertawa di akhir pertunjukan ini, dan tawaku akan menjadi nada dering teror di sisa hidup miskin kalian. Makan malam terakhir. Begitulah aku menyebut perjamuan konyol yang sedang berlangsung di ruang makan malam ini.
Aroma roast beef dan red wine murahan yang dibeli Bima dengan sisa uang tunainya menguar di udara, bercampur dengan tawa palsu yang memuakan. Aku duduk di ujung meja, kembali terbalut dalam daster lusuh kebesaranku, mengamati 3 aktor kelas tri ini memainkan peran mereka dengan sangat buruk. Besok pagi, panggung teater ini akan kubakar rata dengan tanah. Namun malam ini, aku akan membiarkan mereka menikmati hidangan penutup dari kesombongan mereka sendiri, sebelum racun realitas merenggut kewarasan mereka. Di seberangku, sang pelakor murahan sedang memangku putri kecilku. Sinta menyuapkan sedikit demi sedikit pure buah dengan gaya keibuan yang sengaja dilebih-lebihkan untuk menarik simpati. Rambutnya di-blow rapi memutar, wajahnya dipoles makeup tebal, seolah ia sedang menghadiri gala premier film mahal, bukan sekadar makan malam keluarga. Ia ingin membuktikan eksistensinya. Duh, lucunya anak ini kalau sama Tante Sinta. Pintar banget makannya, gak rewel kayak kalau disuapi ibunya. Celoteh Sinta dengan nada manja yang dibuat-buat, melirik tajam ke arah Bima untuk mencari validasi sekaligus menyindirku secara terbuka. Bima tersenyum bangga, menyesap wine-nya dengan gaya aristokrat gadungan yang gagal total. Tentu saja, anak itu tahu mana yang tulus merawatnya dan mana yang cuma menjadikannya beban. Kamu memang punya insting keibuan yang luar biasa, Sin. Beda jauh sama Wulan yang pikirannya cuma sibuk ngurusin kerjaan admin recehannya yang gak menghasilkan apa-apa. Ibu Lydia meletakkan garpunya ke atas piring porselen, mengangguk setuju dengan semangat yang berlebihan. Betul kata Bima. Anak itu butuh figur ibu yang presentable, yang bisa dibanggakan kalau diajak ke playgroup anak-anak orang kaya nanti. Kalau ibunya cuma modelan begini, Ibu Lydia menunjukku dengan dagunya. Tatapannya penuh rasa jijik yang tak ditutupi sama sekali. Bisa-bisa cucuku dikira anak pembantu. Lagi pula, perempuan yang bisanya cuma numpang hidup di rumah suami itu nggak pantas punya suara dalam mendidik anak. Harusnya sih, anak ini Sinta saja yang asuh sepenuhnya. Toh Sinta sebentar lagi bakal punya brand butik sendiri. Masa depannya jauh lebih cerah dan kaya. Pernyataan itu adalah deklarasi perang terbuka yang sangat lancang. Sinta secara tersirat sedang mengajukan proposal pengambil alihan hak asuh, didukung penuh oleh sang mertua gila harta dan suami dungu yang mabuk asmara. Mereka merencanakan penculikan legal atas darah dagingku tepat di depan hidungku sendiri. Jika aku adalah wanita biasa, mungkin aku sudah menjerit histeris, melempar gelas kaca ini tepat ke wajah Sinta yang penuh bedak, dan menangis meratapi nasib. Tetapi, aku adalah sang eksekutor. Aku tidak melempar gelas. Aku melempar pasal hukum yang akan mencekik leher mereka. Aku membalas tatapan Ibu Lydia dengan senyum kecil yang sangat tipis dan hampa. Ibu mungkin benar. Anak ini memang berhak mendapatkan masa depan yang terjamin dan jauh dari lingkungan yang salah dan kotor. Sinta tersenyum menang, mengira aku sudah mengibarkan bendera putih karena kelemahanku. Nah, Mbak Wulan sadar diri juga akhirnya. Lagian, Mbak kan sibuk kerja terus. Gajinya juga nggak seberapa buat beli susu mahal. Lebih baik Mbak fokus cari uang aja buat bantu-bantu bayar cicilan Mas Bima. Biar urusan anak aku yang handle semuanya. Ya kan, Mas? Ide yang sangat brilian, timpal Bima pongah, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan angkuh. Nanti kita atur legalitasnya ke pengacara amatiranku. Biar gampang urus asuransi pendidikannya yang mahal itu. Wulan gak usah ikut campur masalah yang pakai otak. Cukup jadi mesin pencetak dokumen di kantornya saja dan nurut sama keputusanku. Betapa menggelikannya kepicikan mereka. Di saat mereka meributkan soal siapa yang akan mengasuh anakku untuk numpang tenar, mereka tidak tahu bahwa tadi siang, sebuah putusan pengadilan tertutup telah disahkan secara ketat. Berkat manuver tim pengacaraku yang jenius dan bukti video perzinaan resolusi 4K yang menjijikan itu, Hakim Agung telah menetapkan hak asuh anak secara mutlak dan permanen jatuh ke tanganku. Bima bukan hanya kehilangan hak asuhnya, hak kunjungannya pun telah dicabut tanpa ampun karena ia dikategorikan sebagai figur yang tidak kompeten, korup, dan memiliki potensi manipulasi finansial tingkat tinggi terhadap masa depan anak di bawah umur. Dokumen hak asuh itu kini tersimpan rapi di dalam brankas portofolio lemari besiku di lantai 40. Berdampingan dengan draft final gugatan perdata yang akan memusnahkan mereka besok pagi tanpa sisa.
Makan malam berlanjut dengan obrolan kosong Bima tentang rencana bisnis liburannya yang akan ia biayai dari pinjaman tempo hari. Pinjaman yang ia yakini 100% akan cair besok pagi. Pinjaman yang dokumennya telah kusisipi klausul mematikan tentang aset beracun dan sistem autodebit yang akan merampas pendapatan masa depannya. Aku melihat Bima menelan potongan daging terakhirnya seolah ia menguasai dunia. Ia tidak sadar bahwa ia sedang mengunyah racun sianida finansial yang akan merobek isi perutnya. "Wulan, piringnya tolong dibereskan sekarang," perintah Bima sambil bersendawa kasar, menghilangkan sisa-sisa wibawa palsunya. "Aku dan Sinta mau diskusi soal desain butik barunya yang elegan. Kamu ke kamar saja, tidur. Jangan lupa besok pagi-pagi sekali buatkan aku kopi hitam. Aku harus ke bank mencairkan dana liburan kita." Aku berdiri dengan sangat patuh, mulai menumpuk piring kotor itu satu persatu. "Baik, Mas Bima. Semoga urusan di bank besok berjalan lancar, sesuai dengan yang benar-benar kau harapkan." Ada jeda sekian mikrodetik dalam nada suaraku yang membeku, membuat Sinta sempat melirikku curiga, namun kebodohannya kembali menutupi instingnya yang tumpul. Ia hanya memutar bola mata, kembali bergelayut manja di lengan Bima seolah ia adalah permaisuri dunia. Aku membawa tumpukan piring itu ke dapur, membiarkan mereka dalam euforia sesaat yang akan menjadi kenangan termanis sebelum neraka terbuka. Di dapur yang sunyi, aku meletakkan piring-piring itu ke dalam bak cuci. Tanganku meraih ponsel super aman di saku dasterku. Aku membuka aplikasi pesan terenkripsi dan mengirimkan satu baris perintah pendek yang krusial kepada Rama, kepala tim investigasiku. Operasi likuidasi aset ekstrim. Eksekusi besok pukul 8 WIB tepat. Kirimkan tim pengamanan lapis pertama ke kediaman pribadi. Balasan dari Rama masuk dalam hitungan detik. "Diterima, Ibu Wulan. Seluruh dokumen sudah berada di tangan kurir pengadilan. Perintah pembekuan aset telah diotorisasi oleh otoritas perbankan tertinggi. Target sudah dikunci." Aku menyandarkan tubuhku pada konter marmer dapur yang dingin menyejukkan. Hitungan mundur menuju kehancuran total telah resmi dimulai malam ini. Semua jebakan hukum yang kubangun dari balik meja firma telah mengunci leher target. Hak veto yang kupegang akan meniadakan semua klaim bodoh mereka atas properti triliunan ini. Surat pemecatan Bima, yang telah kubuat atas dasar audit forensik tentang kejahatan korporasi, karena Bima selama ini tak sadar perusahaan tempat ia bekerja secara tidak langsung berada di bawah payung firma investasiku, telah ditandatangani dan disetujui oleh jajaran direksi utama. Bima akan dipecat dengan tidak hormat besok pagi. Sinta akan kehilangan apartemennya dan harus mengganti kerugian atas pemakaian uang curian dari hasil kejahatan kerah putih tersebut. Ibu Lydia akan diusir paksa dari asuransi VIP-nya dan menanggung malu di hadapan seluruh anggota arisan yang selama ini ia agungkan dengan penuh kebohongan. Mereka, para parasit dan benalu itu, akan dicabut dari akar nyamannya dengan kejam. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela dapur yang gelap. Sorot mataku memancarkan kepuasan yang dingin bak malaikat pencabut nyawa. Mereka pikir aku adalah mangsa empuk yang bisa diinjak dan dimanfaatkan seumur hidup. Besok, ketika sinar matahari pertama menyentuh jendela rumah ini, aku akan merobek daster penyamaran ini dan menunjukkan wujud asliku. Besok, Bima tidak akan pergi ke bank untuk mencairkan dana liburan. Ia akan diseret ke realitas karena menyadari namanya tertulis secara permanen di dalam blacklist BI. Malam ini, tidurlah yang sangat nyenyak di atas kasur mewahku. Bima, Sinta, Ibu Lydia. Nikmati sisa oksigen kemakmuran kalian. Karena esok hari, ketika aku sang eksekutor membuka pintu, tempat kalian bukan lagi di istana ini. Tempat kalian adalah di sebuah gubuk reot di sudut kota yang kumuh, dikelilingi oleh bau selokan yang menyengat paru-paru, meratapi status baru kalian sebagai kumpulan gelandangan yang terhina. Kalian akan menjadi sampah sejarah di buku kehidupanku yang tak akan pernah dihapus penderitaannya. Waktu kalian telah habis. Waktu di jam tangan Rolex kelabu yang melingkar di pergelangan tanganku menunjukkan tepat pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Pagi ini, udara di dalam rumah mewahku terasa berbeda. Tidak ada lagi bau kepalsuan yang mendominasi. Yang ada hanyalah aroma sterilisasi hukum yang siap membasmi kuman-kuman domestik. Di sudut kamar,
Daster lusuh bermotif bunga yang selama bertahun-tahun menjadi baju zirahnya seorang istri tertindas telah teronggok di tempat sampah. Hari ini, sang eksekutor telah bangkit dari tidur panjangnya. Aku melangkah keluar kamar mengenakan setelan blazer hitam bespoke berlapis sutra, celana bahan berpotongan tegas, dan sepatu stiletto berujung runcing yang setiap ketukannya di atas lantai marmer terdengar seperti detak lonceng kematian. Rambutku disanggul rapi ke atas, memperlihatkan raut wajah aristokratis tanpa celah, sedingin gunung es yang siap menenggelamkan kapal Titanic kebanggaan mereka. Di ruang tamu utama, pemandangan menggelikan sedang berlangsung. Bima berdiri di depan cermin raksasa, merapikan dasi sutra palsunya dengan wajah pongah yang berseri-seri. Ia bersiap menuju bank untuk mencairkan dana segar utangannya. Di sofa, Ibu Lydia dan sang pelakor murahan, Sinta, sedang asyik membolak-balik majalah fashion, menghitung hari menuju liburan musim dingin mereka ke Eropa. Mereka tertawa renyah, merayakan kemenangan di atas penderitaan orang lain yang mereka anggap lemah. Ketukan tajam stilettoku memecah tawa memuakan itu. Bima menoleh melalui cermin, dan seketika itu juga, senyum arogannya membeku. Matanya melebar, nyaris melompat dari kelopaknya. Ibu Lydia dan Sinta menoleh bersamaan. Raut wajah mereka berubah menjadi kanvas kosong yang dipenuhi kebingungan absolut. Mereka menatap wanita yang berdiri di ambang ruang tamu ini seperti melihat hantu di siang bolong. Sosok staf admin rendahan yang biasa mereka injak-injak telah menguap tanpa sisa. "Wulan?" panggil Bima dengan suara serak. Kerongkongannya tiba-tiba mengering. "Pakaian apa yang kamu pakai? Ini bukan seragam kantormu. Mau kemana kamu dengan dandanan seperti itu?" Aku melangkah maju, perlahan dan penuh perhitungan. "Aku tidak akan kemana-mana, Bima. Justru sebaliknya. Kalianlah yang akan memulai perjalanan panjang hari ini." Tanpa membuang waktu, aku mengangkat tangan kiriku. 3 orang pria berbadan tegap berpakaian seragam hitam, tim pengamanan privat dari firma hukumku, muncul dari arah pintu depan, melangkah masuk dan memblokir seluruh akses keluar ruang tamu. Di tanganku yang lain, aku memegang sebuah amplop coklat raksasa, berat dan padat oleh dokumen-dokumen yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Aku melemparkan amplop itu ke atas meja kaca di hadapan Bima. Suara hempasannya menggema, menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. "Bom pertama jet. Buka itu, Bima." Perintahku dengan suara bariton yang tak terbantahkan. "Baca baik-baik apa yang menjadi tiket liburan aslimu hari ini." Dengan tangan sedikit gemetar karena intimidasi atmosfer yang kubangun, Bima merobek amplop tersebut. Lembar pertama yang ia tarik memiliki kop surat berlogo emas dari perusahaan tempat ia bekerja. Wajahnya yang memerah angkuh seketika memucat seperti mayat. "Surat pemberhentian tidak dengan hormat." Bima membaca judul dokumen itu dengan suara bergetar hebat. "Penyelewengan dana perusahaan, pencucian uang. Apa-apaan ini? Ini fitnah. Wulan. Perusahaan ini dikendalikan oleh Dewan Direksi Raksasa. Bagaimana bisa mereka mengeluarkan ini tanpa peringatan?" Aku tersenyum sangat tipis. Karena Dewan Direksi Raksasa itu berada di bawah naungan firma manajemen aset tempatku bernaung, Bima. Dan akulah mitra senior yang memegang hak veto untuk memecat hama sepertimu. Aku telah melakukan audit forensik secara menyeluruh selama 48 jam terakhir. Total dana yang kau gelapkan dari perusahaan dan dari rekening asuransi pendidikan putriku mencapai angka 2,8 miliar rupiah. Skakmat telak. Ibu Lydia menjerit tertahan, menutupi mulutnya. Sinta menjatuhkan majalahnya ke lantai. Kamu bukan admin biasa." Desis Bima, kakinya mulai goyah. "Aku adalah corporate litigator tingkat elit yang menyewakan gedung tempat kantormu berdiri, Bima." Sahutku sinis, menikmati kehancuran egonya yang hancur berkeping-keping. "Kamu selama ini membual tentang kekayaanmu, menuduhku numpang hidup dan tidak berguna. Kenyataannya, kamu hanyalah parasit yang menghisap darah dari leherku saat aku sedang terlelap. Mobil yang kau pakai, makanan mewah yang kau telan, bahkan apartemen tempat Sinta membuka paha untukmu, semuanya dibeli dari uang yang kucurahkan ke dalam portofolio kamuflase." Bima mengertakkan giginya,
Sisa-sisa kesombongan maskulinnya mencoba melawan. Tutup mulutmu. Rumah ini masih ada namaku. Kalau kamu mau main gila, aku akan gugat cerai kamu dan menuntut setengah dari harta ini. Aku juga akan bawa dokumen pengajuan utang kemarin. Uang 500 juta itu akan cair ke rekeningku hari ini. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar dingin, menggema mengerikan di ruang tamu yang lengang. Silakan periksa saldomu sekarang juga, suamiku tersayang, kataku sambil menunjuk ponsel di sakunya. Dengan tangan bergetar, Bima mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking. Sebuah kotak merah besar muncul di layarnya. Akses ditolak. Rekening dibekukan oleh otoritas. Sistem perbankan tidak pernah error. Bima, ujarku menjelaskan kebodohannya. Namamu telah kumasukkan ke dalam blacklist BI tingkat tertinggi karena indikasi pencucian uang. Dan mengenai dokumen utang semalam, aku memang menandatanganinya, tapi dengan sebuah klausul tambahan. Aku mendeklarasikan bahwa sertifikat rumah ini adalah aset beracun di bawah trust fund putriku. Utang itu sah, uangnya telah cair, namun langsung masuk rekening penampungan firma hukumku sebagai denda. Sementara itu, kamu terikat pada sistem auto-debit abadi di mana setiap sen yang kau hasilkan di masa depan akan ditarik paksa untuk melunasi utang 500 juta itu beserta bunganya. Wajah Bima berubah menjadi abu-abu. Ia mundur selangkah, menabrak meja. Ia baru sadar bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri, masuk ke dalam peti mati, dan memberikanku palu serta paku untuk menutupnya. Kini, aku beralih menatap Ibu Lydia dan Sinta. Dua lintah yang selama ini menari-nari di atas rasa lelahku. Dan kalian berdua, desisku. Tatapanku menusuk langsung ke jiwa Sinta yang sedang gemetar hebat. Malam jahanam itu, saat kalian berdua meniduri suamiku di atas ranjangku dan menyentuh bayiku dengan tangan kotor kalian, kamera 4K di kamarku merekam semuanya. Video itu sudah kulampirkan dalam draft gugatan perdata dan laporan pidana ke kepolisian atas dasar perzinaan dan penipuan. Mbak Wulan ampun, Mbak. Sinta hilaf. Sinta cuma ikut-ikutan Mas Bima. Sinta merengek, mulai menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan. Sang benalu akhirnya menunjukkan sifat aslinya, pengecut sejati. Segala capital gain berupa tas dan perhiasan yang ia kejar kini tak bisa menyelamatkannya dari jerat hukum penjara. Simpan air mata murahmu itu untuk jadwal sidangnya. Sinta. Apartemen mewahmu di Kemang sedang dalam proses likuidasi aset paksa pagi ini. Pakaian yang ada di dalam lemari itu akan disita. Kamu tidak memiliki tempat tinggal lagi. Putusku tanpa emosi sama sekali. Ibu Lydia jatuh berlutut di atas karpet Persia. Wulan, nak, ibu nggak tahu apa-apa. Bima yang berbohong pada ibu. Tolong jangan usir ibu. Ibu ini orang tua. Ibu butuh asuransi. Orang tua yang membenarkan anaknya mencuri masa depan cucunya sendiri tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Potongku tajam. Aku merapikan kerah blazerku dengan gestur elegan, menatap mereka bertiga dengan kepuasan absolut. Tim pengamananku akan memberi kalian waktu tepat 30 menit untuk mengemasi pakaian kalian. Hanya pakaian dasar, tidak ada perhiasan, tidak ada barang elektronik mahal. Jika lewat dari batas waktu, kalian akan diseret keluar dengan tangan kosong. Mulai detik ini, kalian bukan siapa-siapa. Kalian hanya gelandangan yang akan meringkuk di gubuk reyot di pinggir kota. Nikmati sisa hidup kalian menghirup bau selokan, meratapi kebodohan kalian sebagai sampah sejarah. Aku membalikan badan, berjalan tegas menuju pintu keluar, meninggalkan mereka menjerit histeris dalam neraka finansial yang baru saja kuciptakan. Tirai telah ditutup untuk mereka, dan pertunjukan penyiksaan sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu 30 menit yang kuberikan adalah sebuah kemewahan terakhir yang terlalu murah hati untuk ukuran pengkhianatan menjijikan yang mereka lakukan. Aku berdiri dengan postur tubuh tegak paripurna di dekat jendela kaca raksasa ruang keluarga, melipat kedua lengan yang terbalut setelan blazer hitam bespoke di depan dada. Mataku menyaksikan pertunjukan kepanikan paling menghibur yang pernah dipentaskan di atas properti pribadiku. Suasana rumah yang tadinya kental dengan kesombongan palsu ini mendadak berubah drastis menyerupai kapal mewah yang sedang tenggelam dengan cepat.
Tikus-tikus di dalamnya kini tengah berlarian liar, saling bertabrakan, berebut sekoci yang sebenarnya sudah kulubangi dasar lambungnya sejak jauh-jauh hari. Ini gila. Ini pasti perbuatan ilegal. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja dari rumah yang sertifikatnya juga atas namaku. Wulan. Raung Bima memecah keheningan yang tegang. Wajahnya yang beberapa menit lalu memancarkan kebanggaan maskulin kini berpeluh keringat dingin sebesar biji jagung. Jemarinya menekan layar ponsel pintarnya dengan brutal, mencoba menghubungi kenalan-kenalan polisinya, pengacara-pengacara kelas bawahnya, atau siapapun kolega bisnis yang dulu sering ia traktir menggunakan uang hasil penggelapan dari portofolio rahasiaku. Namun, ia lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan sang eksekutor. Aku telah memastikan tidak ada satupun sinyal keselamatan atau celah hukum yang bisa menjangkau mereka pagi ini. Setiap panggilan telepon yang Bima lakukan hanya berujung pada nada sibuk, nomor yang tidak aktif, atau penolakan halus yang syarat akan rasa takut. Reputasi adalah mata uang utama di kerasnya ibu kota Jakarta, dan tepat pada detik ini, nama Bima Anggara telah kutenggelamkan ke dasar jurang dalam daftar blacklist BI dengan stempel penipuan korporat tingkat tinggi yang tak bisa dihapus oleh lobi apapun. Tidak ada satupun rekan bisnis waras yang mau mengangkat telepon dari seorang tersangka pencucian uang, apalagi membantunya. Di sudut lain ruangan, Ibu Lydia berlari terseok-seok menuruni tangga dari lantai 2 sambil memeluk sebuah kotak bludru merah yang cukup besar di dadanya. Nafasnya terengah-engah hebat. Wajah tuanya memucat seperti kertas yang sudah diremas. Bima, tolong ibu. Kartu kredit platinum ibu ditolak semua oleh sistem perbankan saat ibu mau memindahkan saldo. Pihak rumah sakit langganan ibu juga barusan mengirim email pemutusan sepihak polis asuransi VIP ibu. Mereka bilang preminya ditarik kembali ke rekening asal karena ada indikasi penipuan berat. Bagaimana ini? Ibu harus kontrol spesialis jantung minggu depan pakai uang siapa? Teriaknya histeris. Air mata mulai menggenangi kelopak matanya yang keriput. Aku melangkah sangat lambat menghampiri wanita tua yang penuh dengan ego itu. Hak sepatu stiletoku beradu dengan lantai marmer Italia, menciptakan gema ritmis yang membuat tubuh rentan Ibu Lydia gemetar ketakutan. Anda rupanya lupa ingatannya. Bu Lydia? Kartu platinum tanpa limit dan polis asuransi VIP elit itu diterbitkan oleh pihak bank hanya karena adanya jaminan deposito raksasa dari perusahaan investasi yang aku kendalikan secara anonim. Ketika aku secara resmi melakukan likuidasi aset tadi pagi, semua fasilitas palsu yang kau nikmati untuk menyombongkan diri di depan teman-teman arisanmu itu otomatis hangus tak bersisa. Mulai hari ini, belajarlah untuk bangun subuh dan mengantre nomor urut di puskesmas umum kelas 3. Ibu Lydia membelalakan matanya yang cekung, menatapku dengan kombinasi kebencian murni sekaligus ketakutan yang absolut. Kau iblis berwajah malaikat. Wulan, dulu kau selalu diam, merunduk pakai daster lusuh jelek itu, pura-pura lemah dan tak berdaya. Kami mengira kau cuma wanita miskin bodoh yang numpang hidup di rumah anak laki-lakiku yang sukses. Kalianlah wujud iblis yang sebenarnya, karena dengan sadar berkomplot menelantarkan dan mencuri hak cucu kalian sendiri demi mengenyangkan perut lapar kalian. Desisku tajam, nadaku membekukan udara di sekitarnya. Sorot mataku langsung tertuju pada kotak bludru merah di dekapannya. Dan letakkan kotak perhiasan itu di atas meja kaca ini. Sekarang juga. Ibu Lydia menggeleng kuat-kuat, memeluk kotak itu semakin erat hingga kuku-kukunya memutih. Tidak akan kuberikan. Ini perhiasan emas murniku. Anakku, Bima, yang membelikannya khusus untukku. Anakmu membelinya dengan cara merampok dana tabungan asuransi pendidikan putriku secara sistematis. Secara hukum dan moral, emas batangan di dalam sana adalah milik anakku, yang pengelolaannya berada di bawah perlindungan hak veto mutlakku sebagai walinya yang sah. Tegasku tanpa kompromi. Aku memberi isyarat kecil dengan gerakan daguku. Salah satu petugas keamananku yang bertubuh masif langsung melangkah maju dan merampas kotak bludru itu dari tangan Ibu Lydia dengan satu tarikan paksa, tanpa perlu mempedulikan perlawanan lemah sang nyonya tua. Ibu Lydia ambruk jatuh terduduk di atas lantai, menangisi kemewahan ilusinya yang menguap menjadi debu dalam hitungan detik. Kini giliran sang benalu utama yang membuat keributan di lorong. Sinta, si pelakor murahan yang tak pernah mengenal kata harga diri,
sedang berusaha sekuat tenaga menyeret 3 koper raksasa bermerek desainer internasional melintasi lorong menuju pintu keluar. Ia terlihat sangat berantakan dan menyedihkan dengan riasan wajah mahal yang kini luntur, membentuk jejak hitam mengerikan akibat air mata ketakutannya. Tahan semua koper itu. Perintahku pada 2 petugas keamanan lainnya yang berjaga di dekat pintu. Mbak Wulan, aku mohon, tolonglah. Ini baju-baju mahalku. Ini koleksi tasku dari Paris. Aku butuh modal ini untuk bertahan hidup di luar sana. Rengek Sinta dengan suara pecah saat roda koper mahalnya ditahan secara kasar oleh para pria berseragam hitam itu. Aku menyunggingkan tawa sinis yang menggema. Barang-barang branded yang kamu klaim secara sepihak sebagai milikmu itu dibeli menggunakan aliran dana hasil korupsi yang saat ini sedang dibedah urat nadinya melalui proses audit forensik oleh tim penyidik kami. Segala bentuk capital gain yang kau peroleh dari hasil menjajakan dirimu pada suami orang, yang ironisnya adalah kakak kandungmu sendiri, kini telah disita sebagai barang bukti utama untuk gugatan perdata tindak pencucian uang yang akan memastikanmu tidur di balik jeruji besi. Buka semua kopernya dan kosongkan isinya. Sinta menjerit melengking seperti orang gila saat petugas keamananku membuka resleting koper-koper tersebut dan membuang semua tas mewah, jam tangan berlian, hingga gaun-gaun sutra desainer ke atas karpet. Sebagai gantinya, petugas menyodorkan sebuah kantong plastik hitam besar khusus sampah yang hanya berisi daster bekas kusam dan kaos oblong lusuh. Pakaian yang Sinta bawa bertahun-tahun lalu saat ia pertama kali datang mengemis untuk tinggal di rumah ini. Ini adalah sisa harga dirimu yang sebenarnya. Sinta, bawa kantong sampah itu dan enyahlah dari pandanganku. Kamu hanyalah parasit menjijikan yang telah kehabisan darah inangnya. Ucapku sangat dingin, memandangnya seperti melihat kotoran di sol sepatuku. Bima, yang menyaksikan ibunya dan selingkuhannya dilucuti habis-habisan tanpa ampun, akhirnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Keputusasaan mengubahnya menjadi binatang buas yang terluka. Ia mencoba menerjang ke arahku dengan tinju terkepal erat. Urat lehernya menonjol, dan matanya merah menyala penuh niat membunuh. Aku akan bunuh kau, Wulan. Aku akan membuatmu membusuk di neraka. Namun, belum sempat pria lemah itu maju 3 langkah, 2 petugas keamananku yang sangat terlatih sudah lebih dulu menyergap dan membanting tubuhnya ke atas lantai marmer dengan sangat keras. Mereka mengunci kedua lengan Bima di belakang punggungnya hingga persendiannya berderak, memaksanya mengerang kesakitan yang memalukan. Aku melangkah mendekat, berdiri tepat di depan kepalanya, menunduk menatap wajah angkuhnya yang kini harus mencium debu marmer rumahku. Visualisasi ini adalah esensi sempurna dari cekmate finansial. Dengarkan aku baik-baik, Bima. Buka telingamu lebar-lebar. Bisiku tajam tepat di atas telinganya. Uang 500 miliar dari pinjaman rentenirmu semalam sudah resmi masuk rekening denda perusahaanku. Karena jaminan properti ini adalah aset beracun yang haram kau sentuh. Perjanjian autodebit yang kau tanda tangani dengan keserakahanmu itu akan memastikan bahwa setiap pesangon yang kau dapat, setiap rupiah yang mungkin kau kumpulkan dari pekerjaan kotor di masa depan, akan disedot paksa hingga kering untuk melunasi bunga utang yang akan terus membengkak tanpa henti. Kau tidak bisa lari ke pengadilan niaga untuk mempailitkan dirimu. Kau bukan hanya jatuh miskin, Bima. Kau telah resmi menjadi budak utangku seumur hidupmu. Bima menangis. Pria arogan yang selalu mengagungkan maskulinitas dan egonya itu kini terisak parau di bawah ujung sepatuku yang runcing. Ia akhirnya menyadari dengan sangat telat bahwa tidak ada lagi pintu jalan keluar. Ia telah masuk ke dalam mesin penggiling daging, dan aku adalah orang yang memegang penuh kendali tuasnya. Waktu kalian sudah habis, ujarku sambil menegakkan tubuhku kembali, melirik kilau jam tangan di pergelanganku. Bawa mereka semua keluar. Buang mereka melampaui pagar gerbang. Tim keamananku bertindak dengan presisi militer. Bima diseret paksa dari kerah kemejanya seperti pesakitan. Sinta didorong keluar tanpa belas kasihan sambil menangis histeris memegangi kantong plastik sampah hitamnya erat-erat. Ibu Lydia tertatih-tatih, menjerit-jerit memanggil nama Tuhan yang tidak pernah ia hargai keberadaannya saat ia masih bersimbah dosa keserakahan. Mereka bertiga dilempar secara harfiah melewati gerbang besi tinggi rumahku. Suara pagar bermesin otomatis itu berderit menutup rapat, menjadi tirai besi permanen yang memisahkan antara duniaku yang bercahaya gemilang dan dunia mereka yang gelap gulita.
Dari balik kaca jendela ruang kerjaku yang aman, aku menatap mereka yang kini tersungkur hina di atas trotoar keras jalanan perumahan elit. Para tetangga konglomerat yang biasanya menjadi target pamer Ibu Lydia kini mengintip sinis dari balik tirai jendela mereka, berbisik-bisik, dan merekam mereka dengan tatapan penuh penghinaan. Hari ini, mereka resmi menyandang status sebagai gelandangan di jalanan ibu kota. Mereka harus mulai berlari mencari gubuk reot di sudut pinggiran kota kumuh yang sepadan dengan kasta baru mereka. Mereka harus mulai membiasakan hidung sok elegan mereka dengan bau selokan yang akan menjadi parfum aroma terapi harian mereka untuk sisa hidup yang ada. Aku membalikan badanku dari arah jendela, berjalan anggun kembali menatap tumpukan dokumen kerja yang harus kuselesaikan. Keadilan korporat telah ditegakkan dengan sempurna. Sang eksekutor telah menjalankan tugas sucinya hari ini. Mereka bertiga resmi menjadi sampah sejarah di buku kehidupanku yang halamannya tak akan pernah kubuka lagi. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini menjadi arena gladiator pribadiku. Udara pagi yang panas di luar tak mampu menembus pendingin ruangan yang membekukan di dalam ruang sidang utama. Aku duduk di kursi penggugat dengan postur aristokratis, mengenakan setelan blazer putih tulang yang dijahit khusus di Milan, memancarkan aura dominasi absolut. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita menyedihkan yang bersembunyi di balik daster lusuh. Hari ini, sang eksekutor telah hadir sepenuhnya untuk membacakan vonis kematian finansial di hadapan hukum negara. Di seberang mejaku, duduklah tiga sosok yang kini lebih pantas disebut sebagai gelandangan daripada manusia beradab. Bima mengenakan kemeja kusut yang kerahnya mulai menguning. Mata merahnya memancarkan kepanikan yang tak berkesudahan. Sinta, sang pelakor murahan, menunduk dengan rambut kusam berantakan. Wajahnya tak lagi dilapisi kosmetik mahal, tampak seperti benalu yang mengering layu karena terputus secara brutal dari inangnya. Di kursi pengunjung bagian belakang, Ibu Lydia duduk gemetar, mengusap wajahnya yang kuyu dengan tisu murahan. Penampilan mereka bertiga memvisualisasikan metafora bau selokan yang sangat menyengat. Sebuah aroma keputusasaan pekat dari mereka yang semalam tiba-tiba terlempar dari istana marmer ke jalanan aspal yang keras. Sidang ini dipimpin oleh hakim ketua yang sangat kuhormati, yang kebetulan sangat mengenal reputasiku di kerasnya dunia hukum korporat. Di samping Bima, duduk seorang pengacara publik amatiran yang dibayar dengan sisa-sisa koin, karena pengacara ternama manapun akan lari terbirit-birit ketakutan begitu melihat namaku tercantum sebagai pihak lawan. Yang mulia, suara serak Bima memecah keheningan saat hakim memberikan kesempatan bicara. Pria narsis ini masih mencoba memainkan kartu viktimisasi. Saya menolak gugatan cerai sepihak ini, terlebih lagi soal perampasan harta gonogini dan hak asuh anak. Selama 7 tahun, saya yang bekerja keras siang malam untuk menafkahi Wulan. Dia hanya staf admin rendahan yang numpang hidup pada fasilitas saya. Rumah mewah itu, mobil-mobil itu, semuanya adalah hak mutlak saya sebagai kepala keluarga yang sah. Pengacara murahan Bima ikut menimpali dengan suara gugup, membaca catatannya yang berantakan. Benar, Yang Mulia. Klien kami menuntut pembagian harta bersama secara adil sebesar 50%, serta hak asuh anak sepenuhnya karena pihak penggugat dianggap terlalu sibuk bekerja dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku justru tersenyum, sebuah senyuman asimetris yang sangat dingin dan penuh perhitungan algoritmik. Aku berdiri pelan, memberi isyarat pada Rama, ketua tim legalku yang berdiri di belakang, untuk membagikan tumpukan berkas tebal bersampul merah ke meja hakim dan meja tergugat. Yang Mulia, mari kita sudahi komedi konyol yang membuang waktu ini, ucapku. Suaraku menggema di seluruh penjuru ruang sidang dengan otoritas hukum yang tak terbantahkan. Apa yang saudara Bima Anggara klaim secara berhalusinasi sebagai hasil kerja kerasnya, sebenarnya adalah kumpulan aset-aset yang tergabung erat di dalam portofolio trust fund pribadi saya. Sebuah entitas yang saya dirikan jauh sebelum pernikahan penuh kebohongan ini terjadi. Saya memegang hak veto absolut atas entitas tersebut. Aku menatap Bima yang kini mulai berkeringat dingin menembus ke mejanya. Namun, kebodohan itu belum menjadi bagian terburuknya. Di halaman keempat berkas tersebut, Yang Mulia akan melihat hasil audit forensik resmi yang telah disahkan oleh lembaga independen bersertifikasi internasional. Tergugat, Bima Anggara,
telah terbukti melakukan penggelapan dana rumah tangga dan penyalahgunaan rekening asuransi pendidikan anak di bawah umur dengan total akumulasi 2,8 miliar rupiah. Bima tersentak hebat. Wajahnya pucat pasi bak mayat hidup. Itu bohong. Fitnah. Uang itu dipakai untuk kebutuhan bisnis ekspansi. Kebutuhan bisnis. Aku menyela tajam dengan tawa sinis yang mengiris. Kebutuhan bisnis untuk membelikan adik kandung saya, yang saat ini duduk menunduk di sampingmu sebagai selingkuhanmu, sebuah apartemen mewah di kawasan elit Kemang? Setiap barang branded yang pernah menempel di tubuh Sinta, setiap tetes parfum mahalnya, adalah capital gain haram yang dibeli dari hasil merampok hak darah dagingmu sendiri. Bahkan saat kita duduk di sini, tim Sita eksekutorial saya sedang melakukan likuidasi aset secara paksa di apartemen mewahnya itu. Kalian ini hanyalah sekumpulan parasit yang hidup nyaman dari uang hasil kejahatan kerah putih. Pengacara Bima mencoba menginterupsi, namun hakim ketua mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wajahnya mengeras membaca deretan nominal mutasi rekening tak terbantahkan yang ada di tangannya. Selain itu, Yang Mulia, lanjutku tanpa memberi musuh-musuhku ruang sedetik pun untuk bernapas. Tergugat baru saja menandatangani pinjaman dengan kreditur non-bank sebesar 500 juta rupiah menggunakan sertifikat rumah saya sebagai jaminan. Sayangnya untuk tergugat, rumah tersebut berstatus aset beracun di mata hukum niaga karena terikat klausul perwalian sepihak. Utang tersebut kini mengikat Bima secara pribadi tanpa jaminan fisik. Saya telah memicu sistem autodebit terselubung yang akan menyedot habis seluruh potensi pendapatannya di masa depan, hingga ia masuk ke liang lahat untuk membayar denda penalti. Dan karena rekam jejak kriminalnya yang sangat memalukan ini, nama Bima Anggara telah secara resmi dibekukan dan dimasukkan ke dalam daftar blacklist BI selamanya. Keheningan yang mencekik dan membekukan melanda ruang sidang. Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar hebat. Ia telah dihancurkan hingga ke tingkat molekuler. Ia tidak punya uang, tidak punya masa depan, dan secara harfiah tidak punya harga diri lagi untuk ditegakkan. Dan mengenai ocehan hak asuh anak, suaraku merendah, berubah menjadi bisikan mematikan. Aku menyalakan layar proyektor kecil di depan meja hakim, menampilkan potongan rekaman video resolusi 4K yang kuambil di malam jahanam itu. Gambar resolusi tinggi yang menampilkan Bima dan Sinta tertidur pulas dalam keadaan tak senonoh, memeluk bayiku di atas ranjangku sendiri, terpampang jelas tanpa sensor. Hakim ketua memalingkan wajah dengan raut jijik luar biasa. Ibu Lydia di kursi belakang terisak keras meraung menahan malu yang tak tertanggung, menyadari bahwa aib menjijikan putranya kini menjadi konsumsi publik penegak hukum. Sebuah gugatan perdata tingkat berat atas kerugian material dan imaterial sudah menanti kalian berdua di luar pintu sidang ini. Bima, ancamku, menatap tepat ke manik mata mantan suamiku yang kini kosong melompong dimakan keputusasaan. Ditambah lagi draft laporan pidana atas perzinaan dan kelalaian anak yang siap kuserahkan ke Polda. Namun, sebagai bentuk penghinaan terakhir dariku, aku memberikan satu penawaran mutlak. Aku melemparkan sebuah dokumen bermaterai berisi kesepakatan pelepasan hak ke atas meja tergugat yang berdebu. Tanda tangani pelepasan hak asuh anak secara absolut kepadaku detik ini juga. Cabut semua tuntutan harta gono ginimu yang berhalusinasi itu. Jika kau tanda tangani, aku akan menahan laporan pidana ke kepolisian hari ini, dan membiarkanmu bernapas menghirup udara bebas di luar penjara. Meskipun kau harus menghabiskan sisa umur panjangmu sebagai kuli untuk melunasi utang miliaran itu, jelasku dengan nada bak Tuhan yang sedang menjatuhkan takdir. Tapi jika kau berani menolak, mobil patroli polisi sudah bersiaga di koridor luar untuk memborgolmu dan selingkuhanmu itu dengan tuduhan pencucian uang dan penggelapan dana. Pilih racunmu sekarang, Bima. Sinta langsung menangis histeris dengan suara melengking. Menarik-narik lengan kemeja Bima dengan kuku-kukunya yang kotor. Mas, tanda tangan. Mas, tanda tangan cepat. Aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak mau mati membusuk di penjara. Mas, kita sudah hancur. Mas. Bima menatap dokumen itu dengan pandangan hancur berkeping-keping. Pria narsis yang dulu selalu mengagungkan maskulinitasnya, yang menganggapku sebagai istri lemah yang bisa diselingkuhi kapan saja, kini memegang pena dengan tangan gemetar hebat. Sambil terisak menyedihkan seperti anak kecil,
Ia menggoreskan tanda tangannya di atas kertas tersebut, menyerahkan satu-satunya hal berharga yang ia jadikan tameng, masa depannya. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Ketukan yang bergema memecah udara, menandakan berakhirnya pertarungan sepihak ini. Perceraian disahkan. Hak asuh mutlak jatuh ke tanganku. Bima tidak mendapatkan 1 sen pun dari harta triliunanku. Aku merapikan dokumen-dokumenku, memasukkannya ke dalam tas kulit Hermes Birkin asliku dengan gerakan elegan. Aku berdiri, menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya dari atas singgasana kemenanganku. Selamat kembali ke realitas kehidupan kalian yang sesungguhnya. Bima, Sinta, Ibu Lydia. Ucapku dingin, menatap mata mereka yang penuh dengan penyesalan berdarah. Istana ilusi kalian telah kuruntuhkan sampai ke fondasinya. Silakan kembali merangkak menyusuri jalanan, mencari gubuk reot bocor untuk berteduh malam ini. Nikmati status abadi kalian sebagai sampah sejarah di duniaku. Aku membalikan badan dan berjalan perlahan keluar dari ruang sidang dengan dagu terangkat tinggi, membiarkan pintu kayu tebal itu tertutup di belakangku, meninggalkan para pengkhianat itu menangisi nasib mereka di dalam neraka yang kuncinya telah kubuang jauh-jauh. Matahari Jakarta bersinar terik pada siang hari itu, memanggang aspal jalanan ibu kota tanpa ampun dan memantulkan gelombang panas yang mencekik paru-paru. Di atas trotoar beton yang kotor dan berdebu, Sinta Wijaya menyeret langkah kakinya dengan susah payah. Penampilannya yang beberapa jam lalu menyerupai seorang sosialita muda papan atas kini telah hancur lebur tanpa sisa. Riasan wajah mahalnya luntur oleh keringat dan air mata, menciptakan jejak hitam mengerikan di sekitar matanya yang bengkak. Hak sepatu stiletto keluaran desainer ternama yang ia kenakan patah di sebelah kiri, memaksanya berjalan pincang menyerupai pesakitan yang baru saja melarikan diri dari tiang gantungan. Tangan kanannya yang gemetar menggenggam erat sebuah kantong plastik sampah berwarna hitam pekat. Kantong kusam itu adalah satu-satunya harta benda yang ia miliki di dunia ini sekarang. Segala wujud capital gain haram yang ia kumpulkan selama menjadi simpanan suami kakaknya, tas-tas mewah berbahan kulit buaya, perhiasan berlian murni, hingga gaun-gaun sutra, telah dirampas paksa. Tindakan likuidasi aset seketika yang diperintahkan oleh tim legal Wulan benar-benar menyapu bersih seluruh jejak kemewahan yang pernah Sinta banggakan. Ia tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di badannya dan seonggok sampah di tangannya. Dalam kepanikan yang menyesakkan dada, Sinta merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel pintarnya yang layarnya sudah retak akibat terjatuh saat ia diusir secara kasar oleh petugas keamanan Wulan. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, sekumpulan wanita pemuja harta yang selama ini sering ia traktir makan siang di restoran bintang 5 menggunakan kartu kredit Bima. Jari telunjuknya menekan nomor kontak bernama Mika, Boutique Owner. Panggilan itu terhubung setelah nada dering kelima. Namun suara yang menyapanya di seberang sana sedingin bongkahan es. Mika, tolong aku, Mik. Aku diusir dari apartemenku. Semua barangku disita. Tolong pesankan aku taksi online atau izinkan aku menumpang menginap di tempatmu beberapa malam saja. Isak Sinta dengan suara parau, memohon dengan sisa-sisa harga diri yang telah hancur. Terdengar dengusan tawa merendahkan dari ujung telepon. Sinta, kau pikir aku ini lembaga amal untuk pelakor murahan? Berita tentang aib menjijikanmu itu sudah tersebar luas di grup WhatsApp komunitas kita pagi ini. Pengacara kakakmu merilis fakta hukum terbuka bahwa kamu menjadi target utama gugatan perdata atas tindak pencucian uang. Kami semua sudah tahu kalau selama ini kamu itu cuma numpang hidup dari hasil merampok uang keponakanmu sendiri. Jangan pernah berani menghubungi nomorku lagi. Aku tidak sudi berurusan dengan gelandangan berstatus kriminal sepertimu. Klik. Sambungan telepon diputus secara sepihak. Sinta berdiri mematung di pinggir jalan raya yang bising, merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking miliknya untuk menarik sedikit uang tunai, namun layar ponselnya hanya menampilkan notifikasi merah menyala yang menyatakan bahwa seluruh rekening pribadinya telah dibekukan secara yudisial atas perintah pengadilan. Hasil audit forensik yang dirancang Wulan telah melacak setiap aliran dana kotor yang masuk rekening Sinta, memastikan sang eksekutor memotong urat nadi keuangannya hingga tak tersisa 1 rupiah pun. Sebuah taksi reguler mendadak berhenti secara kasar tepat di depan Sinta. Pintu belakang terbuka,
Dan sosok Bima keluar dari dalam kendaraan itu dengan wajah beringas, diikuti oleh Ibu Lydia yang menangis terseduh-seduh sambil memegang dadanya. Bima tampak seperti orang yang baru saja kehilangan kewarasannya. Kemeja kerjanya kusut masai, dasinya ditarik melonggar, dan matanya memancarkan aura keputusasaan tingkat tinggi. Sinta merasa sedikit lega melihat kedatangan pria itu. "Mas Bima, syukurlah kamu datang mencariku. Mas, kita harus sewa hotel sekarang. Mas, kakiku sakit sekali dan aku haus." "Tutup mulutmu yang penuh racun itu, Sinta," bentak Bima menggelegar. Suaranya mengalahkan deru mesin kendaraan di jalan raya. Pria itu menepis tangan Sinta yang mencoba meraih lengannya dengan tatapan penuh kebencian murni. "Mas, kamu kenapa marah padaku? Aku ini korban dari kakakku yang gila itu," jerit Sinta tak terima. Bima tertawa hambar. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan dan dipenuhi penyesalan berdarah. "Korban? Kamu adalah benalu yang menggerogoti sisa-sisa kewarasanku. Gara-gara nafsu serakahmu yang selalu minta dibelikan barang-barang mewah, aku mengkhianati istri yang ternyata adalah pemegang hak veto absolut di perusahaan raksasa tempatku bekerja. Karena menuruti permintaan liburan konyolmu, aku meminjam uang dengan jaminan properti yang ternyata adalah aset beracun. Pagi ini, Departemen HRD memecatku secara tidak hormat tanpa pesangon sepeser pun. Semua ban menolak mentah-mentah kehadiranku karena namaku sudah terukir abadi di blacklist BI. Dan yang lebih parah, setiap sen yang mungkin kuhasilkan dari pekerjaan kotor di masa depan akan langsung ditarik oleh sistem autodebit untuk membayar denda miliaran rupiah kepada Wulan." Ibu Lydia ikut menunjuk wajah Sinta dengan jarinya yang gemetar. "Kamu memang wanita pembawa sial. Dulu kamu pura-pura baik, merayuku dengan tas palsu hasil uang curian anakku. Gara-gara kamu memancing Bima keranjangmu malam itu, aku kehilangan segalanya. Asuransi kesehatanku dicabut, dan aku harus rela menjadi gelandangan di sisa umurku. Kau benar-benar parasit yang menghancurkan keluarga ini." Sinta ternganga, menatap ibu dan anak itu dengan rasa tak percaya. "Kalian menyalahkanku. Mas Bima, kamu yang berjanji akan menjadikanku ratu. Kamu yang membual bahwa semua kekayaan portofolio itu adalah milikmu. Kenyataannya aku sama miskinnya denganmu sekarang." Raung Bima memutus perdebatan itu. Ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan yang lecek, sisa uang tunai terakhir yang ia miliki di dunia ini, dan melemparkannya tepat ke wajah Sinta. Uang itu berhamburan jatuh ke atas trotoar yang kotor. "Ambil uang sampah ini dan jangan pernah tunjukkan wajah menjijikanmu di hadapanku lagi. Kita selesai. Urus saja dirimu sendiri di penjara nanti saat gugatan perdata Wulan mulai menyeretmu ke pengadilan." Tanpa menoleh lagi, Bima memapah ibunya masuk kembali ke dalam taksi yang entah akan membawa mereka kemana. Kendaraan itu melesat pergi, meninggalkan Sinta yang jatuh terduduk di atas trotoar, memunguti 3 lembar uang ratusan ribu itu dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Sang permaisuri palsu telah ditinggalkan oleh rajanya yang ternyata tak memiliki kerajaan sama sekali. Menjelang senja, Sinta menyeret tubuhnya memasuki sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk yang kumuh. Aroma bau selokan yang mampat, campuran antara limbah rumah tangga dan lumpur hitam, langsung menusuk rongga hidungnya secara brutal. Di ujung gang tersebut, terdapat sebuah bangunan indekos berdinding tripleks yang setengah rapuh, sebuah wujud nyata dari gubuk reot yang sangat jauh dari gemerlap apartemen premiumnya di Kemang. Dengan sisa uang lemparan Bima, ia hanya mampu menyewa sebuah kamar berukuran 2x3 meter yang lembab, tanpa pendingin ruangan, dan berbagi kamar mandi kotor dengan belasan penghuni kasar lainnya. Sinta masuk ke dalam kamar sempit itu, menutup pintu kayunya yang berderit nyaring. Ia terduduk di atas kasur tipis yang berbau apak. Dengan tangan bergetar, ia membuka ikatan kantong plastik sampah hitam yang sejak tadi ia peluk. Tidak ada sutra, tidak ada berlian. Sinta menarik keluar selembar kain yang dulu selalu ia jadikan bahan ejekan terhadap kakaknya. Sebuah daster lusuh bermotif bunga yang warnanya sudah memudar. Sinta memeluk daster bekas milik Wulan itu ke dadanya dan meraung sejadi-jadinya di dalam kamar kumuh tersebut. Tangisannya menggema, menyayat hati namun tak ada satupun tetangga yang peduli. Di titik nadir ini,
Sinta baru menyadari satu kebenaran mutlak yang menghancurkan jiwanya. Ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Wulan. Sang kakak tidak hanya menghancurkan keuangannya, tetapi juga melucuti habis martabat kemanusiaannya. Jauh dari tempat kotor tersebut, dari balik jendela kaca raksasa di lantai 40 gedung firma hukumnya yang gemerlap, Wulan berdiri menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai dihiasi kerlap-kerlip lampu malam. Wajah sang penguasa aset itu sama sekali tidak menyiratkan belas kasihan, amarah, ataupun kesedihan. Matanya sedingin baja yang baru selesai ditempa. Di atas mejanya, dokumen hukum yang menyegel kejatuhan musuh-musuhnya tersusun rapi tanpa celah. Wulan tahu persis di mana mereka berada saat ini, dan ia sama sekali tidak peduli. Bagi Wulan, Sinta dan Bima tidak lebih dari sekadar sampah sejarah yang telah dibakar habis hingga menjadi abu, hilang tersapu oleh angin malam ibu kota, tak akan pernah bangkit kembali mengotori singgasana kekuasaannya. Hujan badai yang mengguyur pinggiran gelap Jakarta semalaman menyisakan genangan lumpur hitam pekat yang merendam hingga ke ambang pintu kayu lapuk. Di sebuah kawasan kumuh yang tak tercatat dalam peta elit manapun, berdirilah sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu berlubang dan beratap seng karatan. Di sanalah Bima Anggara, mantan manajer arogan yang dulu selalu membanggakan diri, dan ibunya, Ibu Lydia, kini terperangkap dalam kemiskinan yang mencekik napas. Udara di dalam ruangan berukuran 3x3 meter itu terasa sangat pengap, didominasi oleh uap cuaca panas dan bau selokan yang menguap menjijikan dari parit mampat tepat di bawah jendela tanpa kaca mereka. Ibu Lydia duduk meringkuk di sudut ruangan gelap, beralaskan tikar pandan tipis yang permukaannya sudah ditumbuhi jamur kehijauan. Tubuh rentanya yang dulu selalu dibalut sutra mahal dan dihiasi perhiasan emas murni, kini hanya terbungkus oleh kaos katun pudar dan basah yang ia dapatkan dari tong sedekah masjid setempat. Ia sesekali terbatuk keras, memegangi dadanya yang nyeri. Tidak ada lagi kasur ortopedi premium seharga puluhan juta. Tidak ada lagi fasilitas penyejuk ruangan. Mereka kini hanyalah sepasang gelandangan yang dibuang paksa ke dasar rantai makanan kota. Di sudut lain, Bima duduk memeluk lututnya, menatap layar ponsel pintarnya yang sudah retak parah dengan pandangan kosong tak bernyawa. Baterai gawainya tinggal 7%, dan ia tidak memiliki koin 100 perak pun untuk menumpang mengisi daya di warung depan gang. Seharian penuh kemarin, ia berjalan kaki menyusuri aspal panas berkilo-kilometer untuk mencari pekerjaan, bahkan sekadar menjadi tenaga bongkar muat kasar. Namun, rekam jejak kehancurannya menyebar jauh lebih cepat dari wabah penyakit. Wulan, sang eksekutor yang sangat dingin, telah merancang kematian sosialnya dengan presisi bedah saraf yang tak tertandingi oleh siapapun. Setiap petugas personalia perusahaan yang memindai nomor identitas Bima di sistem langsung menemukan stempel merah menyala bertuliskan blacklist B tingkat parah. Rekam jejak kriminalnya telah dikunci mati. Bukan hanya itu, ancaman gugatan perdata senilai 2,8 miliar rupiah membuat perusahaan manapun sangat enggan mempekerjakannya. Takut akan ikut terseret arus penyitaan hukum secara paksa. Lebih mengerikan lagi, sisa uang Rp50.000 yang sempat ia pinjam dari seorang kenalan lama lenyap dari rekeningnya dalam hitungan detik. Sistem autodebit terselubung yang dipicu oleh klausul aset beracun buatan Wulan bekerja bak lintah kelaparan, merampas mutlak setiap rupiah yang masuk ke rekening Bima untuk melunasi bunga utang rentenir yang kini terus membengkak secara eksponensial di luar nalar manusia. Bima dipastikan tidak akan pernah memiliki capital gain sepeser pun lagi. Ia adalah budak utang abadi. Bima, ibu lapar sekali, nak. Rintih Ibu Lydia. Suaranya pecah dan gemetar hebat menahan perih. Tolong carikan ibu bubur ayam hangat. Perut ibu sakit sekali. Kenapa hidup kita jadi sangat menyiksa begini? Ibu mau pulang ke rumah pondok indah kita. Bima menoleh perlahan, menatap wajah renta ibunya dengan sorot mata yang menggelap oleh kebencian murni dan keputusasaan absolut. Urat-urat di lehernya menonjol liar menahan amarah yang mendidih. Pulang kemana? Rumah itu bukan milik kita. Kita ini cuma numpang hidup selama 7 tahun di atas harta istriku. Semua kemewahan yang ibu bangga-banggakan pada teman arisan sialan ibu itu adalah milik Wulan secara sah. Dan sekarang, kita tidak punya apa-apa karena ibu terlalu rakus memerasnya. Mata Ibu Lydia terbelalak, tak terima dibentak kasar oleh anak kebanggaannya.
Sisa-sisa kesombongan masa lalunya mencoba melawan. Kamu berani menyalahkan ibumu. Kamu yang sangat bodoh. Bima, kamu yang membawa pelakor murahan bernama Sinta itu ke ranjang kita. Kalau saja kamu tidak mendengarkan godaan benalu itu, kita masih hidup enak. Sinta itu sekadar parasit pembawa petaka. Dia cuma peduli pada tas mewahnya, dan sekarang dia lari membuangmu begitu saja saat kita melarat. Ibu yang menyuruhku menikahinya diam-diam agar ibu dapat jatah tas mewah. Teriak Bima histeris. Bangkit berdiri hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit seng yang membara oleh panas matahari. Ibu yang memuji-muji Sinta karena dia selalu membelikan ibu berlian. Ibu yang secara rutin menghina Wulan setiap pagi, menyebutnya wanita berdaster lusuh yang tidak berguna. Ibu yang mengipasi ego kerasku sampai aku merasa berhak merampas harta Wulan. Tapi ibu sama sekali tidak tahu kalau Wulan itu iblis berwujud manusia. Ibu pikir semua uang itu murni hasil kerjamu di kantor. Jerit Ibu Lydia histeris. Air mata kotor mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Dia merampas asuransi VIP ibu. Dia dengan sengaja membiarkan ibu membusuk pelan-pelan di neraka ini seperti sampah sejarah. Karena kita berdua memang sampah tak berharga. Raung Bima sekuat tenaga, menendang keras kaleng kosong di depannya hingga hancur menabrak dinding bambu. Kita sudah mati secara perdata, Bu. Bima mengusap wajah basahnya dengan kasar. Pertengkaran konyol ini sama sekali tidak akan menghasilkan sepeser pun uang untuk membeli segenggam beras. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding lapuk, melorot perlahan hingga kembali terduduk lemas di lantai tanah basah. Ia dikalahkan secara mutlak oleh kehidupan. Sementara itu, di sebuah menara kaca berlantai 40 yang menjulang membelah awan putih ibu kota, udara terasa sangat bersih, sejuk, dan steril dari aroma kemiskinan yang menyengat. Wulan Arianti berdiri tegak di balik jendela raksasa ruang kerja mewahnya. Ia memegang secangkir kopi espresso pekat, menatap lanskap gedung-gedung kota Jakarta dari ketinggian bak seorang entitas tertinggi yang mengawasi papan caturnya dengan mata tajam. Dokumen hasil akhir audit forensik tergeletak dengan sangat rapi di atas meja mahoninya yang tebal. Proses likuidasi aset musuh-musuhnya telah dieksekusi secara sempurna tanpa cacat prosedural. Tidak ada satu koin pun yang tertinggal untuk bisa mereka curi lagi. Di dalam lemari besi lapis baja yang tersembunyi di belakangnya, dokumen kepemilikan portofolio kekayaannya kini sepenuhnya bersih, dilindungi mutlak oleh hak veto absolut yang tak akan bisa ditembus oleh manipulasi hukum manapun. Wulan menyesap kopinya perlahan. Tersenyum elegan merasakan sensasi pahit yang berubah memuaskan di pangkal lidah. Ia tidak merasakan secuil pun rasa iba saat menerima laporan dokumentasi dari tim investigator privatnya tentang pertengkaran menyedihkan antara Bima dan ibunya di kawasan kumuh tersebut. Keadilan versinya tidak mengenal ampunan. Dulu mereka berani menginjak harga dirinya, memandangnya serendah kotoran. Kini, mereka harus menanggung karma finansial yang kekal. Sang penguasa aset telah menutup buku untuk mereka, membiarkan para pengkhianat itu lenyap di telan penderitaan abadi mereka sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak badai eksekusi finansial itu menyapu bersih kotoran dari kehidupan Wulan Arianti. Matahari sore membiaskan cahaya keemasan yang menembus kaca raksasa lantai 40 gedung firma hukum bergengsi di kawasan Sudirman. Di balik kaca kedap suara itu, Wulan berdiri tegak dengan keanggunan seorang aristokrat sejati. Ia tidak lagi menyembunyikan auranya di balik daster lusuh bermotif pudar yang dulu selalu menjadi bahan tertawaan dan hinaan. Hari ini, sang penguasa aset mengenakan setelan gaun haute couture berwarna zamrud gelap yang dijahit dengan presisi tinggi, memancarkan dominasi yang tak tersentuh oleh manusia biasa. Di lengannya, Wulan menggendong pewaris tunggal dari kerajaan bisnisnya, seorang bayi perempuan yang kini tumbuh sehat dan cerdas, terbalut dalam pakaian desainer musim dingin yang diimpor langsung dari Eropa. Anak itu tertawa kecil. Jemari mungilnya menyentuh kalung berlian murni yang melingkar di leher ibunya. Wulan menatap putrinya dengan kelembutan yang hanya ia sediakan untuk darah dagingnya. Namun ketika pandangannya beralih ke bawah, ke arah hiruk-pikuk kota Jakarta yang menjalar bak urat nadi, tatapannya kembali berubah menjadi sedingin es di kutub utara. Wulan adalah sang eksekutor yang telah merobohkan sebuah dinasti kebohongan hingga ke akar-akarnya. Ia memegang kendali absolut. Di atas meja kerja mahoninya yang mengilap,
tergeletak sebuah laporan bulanan dari tim investigasi privatnya. Laporan itu bukanlah dokumen sengketa, melainkan jurnal penderitaan para musuhnya yang terus dipantau secara berkala, murni untuk memuaskan rasa keadilan rasionalnya. Wulan menyesap teh chamomile premiumnya perlahan, membiarkan pikirannya memindai nasib menyedihkan 3 manusia yang dulu berani menginjak harga dirinya. Bima Anggara, pria narsis yang dulu selalu membusungkan dada dan menuduh Wulan hanya numpang hidup, kini telah resmi menjadi monumen hidup dari kegagalan absolut. Nama pria itu terukir permanen dengan tinta merah di dalam sistem blacklist BI, menguncinya secara mutlak dari segala bentuk fasilitas finansial di negara ini. Bima tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan kantoran lagi akibat rekam jejak kriminalnya yang menjijikan. Mantan suaminya itu kini bekerja sebagai buruh kasar pembersih limbah pabrik di pinggiran kota industri, memeras keringat 14 jam sehari di bawah paparan debu yang merusak paru-parunya. Setiap kali Bima menerima upah hariannya yang sangat hina itu, sistem autodebit yang terhubung langsung ke rekening perusahaannya akan menyedot habis 90% dari uang tersebut secara paksa. Uang itu digunakan untuk membayar cicilan denda gugatan perdata atas penyelewengan dana pendidikan sebesar 2,8 miliar rupiah yang dulu ia curi. Bima dipaksa hidup dengan sisa recehan yang bahkan tidak cukup untuk membeli 3 porsi makan sehari. Ia telah menjadi budak hukum tanpa batas waktu, menebus utang dari klaim aset beracun yang ia tanda tangani sendiri dengan penuh kesombongan di masa lalu. Sementara itu, di sebuah kawasan kumuh yang tak tersentuh pembangunan aspal, Sinta dan Ibu Lydia hidup dalam neraka domestik yang sesungguhnya. Sinta, si pelakor murahan yang dulu sangat membanggakan koleksi tas mewah dari Paris, kini menghabiskan harinya mencuci pakaian kotor milik tetangga-tetangganya di sebuah gubuk reot beratap seng yang bocor. Wajahnya yang dulu selalu dilapisi perawatan salon mahal kini kusam, penuh flek hitam, dan terlihat menua 20 tahun dari usia aslinya. Segala capital gain haram yang pernah ia nikmati telah dirampas secara brutal melalui proses likuidasi aset yang tanpa ampun. Adik kandung yang tak tahu diri itu kini harus merawat Ibu Lydia, wanita tua yang dulu selalu memujanya seperti dewi. Ibu Lydia kini menderita komplikasi penyakit pernapasan karena setiap hari harus menghirup bau selokan yang menguap dari parit hitam pekat tepat di bawah jendela gubuk mereka. Sang mantan mertua yang gila hormat itu seringkali mengigau histeris di malam hari, menangisi asuransi VIP-nya yang lenyap ditarik oleh kekuatan hak veto Wulan. Mereka hidup sebagai gelandangan sosial yang tak punya arah, dijauhi oleh seluruh kerabat, dan terpaksa saling mencaci maki setiap hari karena kelaparan. 2 benalu itu akhirnya saling mencekik inang satu sama lain hanya untuk bertahan hidup. Wulan membalik halaman laporan itu dengan sebelah tangannya yang bebas. Sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan sinis yang sangat elegan. Tidak ada setetes pun air mata iba yang menetes dari pelupuk matanya. Bagi Wulan, manusia-manusia itu hanyalah sekumpulan parasit yang telah menerima konsekuensi matematis dari keserakahan mereka sendiri. Mereka bermain api dengan seorang litigator korporat tingkat elit, dan kini mereka harus rela hangus terbakar menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah diingat atau dipedulikan oleh dunia. Pintu ruang kerja Wulan terbuka perlahan tanpa menimbulkan suara. Rama, ketua tim legalku yang setia, melangkah masuk dengan setelan jas rapi dan menunduk hormat dalam-dalam. Ibu Wulan, seluruh portofolio investasi kuartal ini telah ditinjau ulang dan disahkan secara legal. Laba bersih dari akuisisi perusahaan properti di Singapura telah masuk sepenuhnya ke rekening trust fund non-liquid atas nama putri Anda. Dan sesuai instruksi mutlak Anda, audit forensik tahunan untuk semua anak perusahaan telah selesai tanpa ada satupun anomali aliran dana. Lapor Rama dengan nada profesional yang sangat tenang. Wulan mengangguk pelan. Auranya memancarkan otoritas penuh seorang ratu yang tak tergoyahkan. Kerja bagus. Rama, pastikan semua lini pertahanan finansial kita tidak memiliki celah sekecil apapun. Aku ingin memastikan bahwa putriku akan mewarisi sebuah imperium bisnis yang bersih dari segala bentuk lintah darat amatiran. Tentu, Bu. Rama terdiam sejenak, melirik sekilas ke arah laporan investigasi di atas meja Wulan. Apakah tim kami perlu menghentikan penyadapan dan pemantauan terhadap Bima dan keluarganya? Utang mereka masih tersisa sangat masif, dan secara probabilitas, mereka dipastikan tidak akan pernah bisa melunasinya hingga akhir hayat. Wulan menatap Rama dengan sorot mata yang menajam,
sedingin bilah pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Jangan pernah hentikan. Biarkan sistem itu berjalan otomatis mencabik-cabik mereka. Aku tidak memantau mereka karena aku peduli. Aku memantau mereka karena aku ingin memastikan setiap tetes keringat penderitaan mereka terekam dengan baik sebagai bukti nyata bahwa keadilan korporat tidak pernah tidur. Baik, Bulan. Saya mengerti sepenuhnya. Rama membungkuk sekali lagi sebelum melangkah mundur dan menutup pintu raksasa itu dengan sangat hati-hati, meninggalkan sang penguasa kembali dalam keheningannya. Wulan memeluk bayinya sedikit lebih erat, mencium puncak kepala putrinya yang beraroma sabun bayi premium yang menenangkan, sebuah antitesis sempurna dari aroma kemiskinan yang kini mencekik mantan keluarganya. Ia melangkah keluar menuju balkon terbuka. Angin sore Jakarta menerpa wajahnya, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat dunia berputar dengan patuh di bawah pijakan kakinya. Dulu, mereka menganggapnya sebagai wanita lemah yang bisa dibodohi. Mereka mengira kebaikan dan kesabarannya adalah sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi seumur hidup. Namun, mereka lupa bahwa seorang arsitek hukum sejati tidak hanya merancang kontrak yang indah, tetapi juga mampu membangun penjara tak kasat mata yang paling mematikan bagi siapapun yang berani mengkhianatinya. Wulan memejamkan mata sejenak, meresapi kemenangannya yang absolut. Dendam telah terbayar lunas. Hukum, manipulasi aset, dan ketegasan mental adalah senjata pembunuh massal yang paling memuaskan. Di atas singgasana emasnya, Wulan Arianti berdiri sebagai satu-satunya pemenang. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat kejam, dan sang penguasa aset akan berkuasa selamanya.